Zhang Ruiqiang terdiam. Feng Yu mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan penjualan seperti itu, ekonomi Longjiang pasti akan meningkat pesat. Bahkan perdagangan dengan Rusia pun tidak berjalan baik bagi mereka. Adapun perusahaan dagang Taihua milik Feng Yu, kemampuan penjualannya tak terbantahkan. Selain hasil panen, ekspor seluruh provinsi Longjiang ke Rusia tidak setinggi perusahaan dagang Taihua sendiri. Feng Yu selalu mampu menjual produk ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri, dengan sangat cepat, sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Lebih lanjut, dengan bantuan Feng Yu, mereka bahkan dapat memberitahu atasan mereka bahwa penjualan bukan lagi masalah, dan mereka hanya perlu menunggu dana datang sebelum membangun pabrik dan memproduksi produk. Sekalipun kita tidak perlu khawatir soal penjualan, apakah para petinggi akan setuju hanya dengan ini? Bagaimana kalau mereka mengalokasikan sejumlah uang simbolis saja? Tanya Zhang Ruiqiang. Pernah dengar pepatah, anak yang menangis dapat susu? Hal semacam ini, seperti lari ke departemen untuk minta uang, tergantung koneksi dan laporan. Tentu saja, kita harus mencari koneksinya sendiri. Para pemimpin provinsi pasti punya koneksi di sana, kan? Soal materi laporan, tergantung apakah kita bisa memberikan gambaran yang baik. Anak yang menangis mendapat susu, teori macam apa ini? Tapi Zhang Ruiqiang memikirkannya baik-baik, dan memang benar. Kalau tidak ke kementerian, biasanya tidak akan ada kebijakan bagus dari atasan. Tapi, bukankah ini agak terlalu belak-belakan? Ada juga masalah pelaporan materi. Tergantung apakah Anda bisa membuat janji-janji kosong. Kedengarannya seperti Anda mencoba membodohi atasan. Kami pasti akan mengunjungi kementerian. Bagaimana kami menulis materi yang Anda sebutkan? Tanya Zhang Ruiqiang. Itu terserah kalian. Aku bukan yang menjalankan bisnis ini, jadi aku tidak perlu menulis materinya untukmu, kan? Kecuali, kalian memberiku beberapa saham. Kau bermimpi. Kau ingin saham hanya untuk menulis dokumen? Kau punya begitu banyak uang, kenapa tidak kau sisihkan sebagian untuk pemerintah? Kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Pria ini, meskipun serakah, murah hati dalam hal berdonasi, dan dia bahkan tidak memamerkannya. Dia tidak serakah, tetapi dia mengaitkan segalanya dengan uang, ingin memanfaatkan setiap peluang. Lihat, ini dia perselisihannya, kan? Kamu tidak bisa menulisnya sendiri, dan bahkan operasinya pun semua saranku. Ada perusahaan konsultan khusus di luar negeri, dan mereka mengenakan biaya konsultasi, dan biayanya tidak murah. Kenapa tidak boleh aku mengenakan biaya konsultasi yang kecil? Perusahaan-perusahaan di selatan punya konsultan, tahu? Gaji beberapa konsultan lebih tinggi daripada manajer umum. Ini sungguh tidak mungkin. Jika dana swasta diperkenalkan, apakah menurut Anda para petinggi masih akan setuju? Jadi maksudmu aku tidak membayar apa-apa dan tidak mendapatkan imbalan apapun, kan? Saudara Liu, lihat pemimpinmu. Orang macam apa dia? Kalau dia di dunia bisnis, dia pasti tidak punya teman. Feng Yu mengeluh kepada sekretaris Liu. Sekretaris Liu, Tuan Feng, saya mohon, ketika Anda menjelek-jelekan pemimpin, bisakah Anda tidak selalu mengatakannya kepada saya? Seolah-olah saya telah menjelek-jelekan pemimpin di belakang Anda. Bisakah Anda tidak menjelek-jelekan saya? Tolong bantu saya memikirkan cara menulisnya. Saya akan memberikan dukungan kebijakan kepada perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua. Bolehkah? Kata Zhang Ruiqiang dengan nada kesal. Hei, benar juga. Ayo, Saudara Liu, aku akan memberitahumu sekarang. Catat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Yu merasa jauh lebih puas. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Feng Yu belum pernah menulis laporan seperti itu, ia telah melihatnya berkali-kali saat menjelajahi internet. Yang menarik adalah, begitu negara mengusulkan rencana strategis, orang-orang di bawahnya pun akan membuat rencana strategi serupa. Seolah-olah jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak dapat menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan yang dibuat oleh atasan. Misalnya, ada inisiatif sabuk dan jalan, yang mencakup sabuk ekonomi jalur sutra dan jalur sutra maritim abad ke-21. Terdapat pula strategi revitalisasi negara melalui sains dan pendidikan, strategi pembangunan berkelanjutan, strategi pembangunan barat, revitalisasi basis industri lama di Tiongkok Timur Laut, jalur industrialisasi baru, strategi urbanisasi, strategi pembangunan nasional berbasis talenta, strategi pembangunan 3 langkah, dan strategi kebangkitan damai. Dari semua strategi ini, yang paling mengesankan Feng Yu adalah Rencana 168. Slogan ini, yang mencakup tujuan strategi secara keseluruhan, 6 elemen inti, dan 8 proyek utama, merupakan slogan yang sering diusulkan oleh pemerintah daerah, dari tingkat nasional hingga tingkat kota. Saat ini, rencana tersebut belum diusulkan. Kami di Longjiang mendirikan Beida Chang Group setelah pertimbangan yang matang. Untuk tujuan ini, kami merumuskan rencana strategis ke-168. Rencana apa? Rencana strategi 168? Zhang Ruiqiang menyela Feng Yu.
Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang rencana strategis ini? Siapa yang merancangnya? Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dengan tidak puas. Apakah kamu ingin aku berbicara atau kamu ingin aku berbicara? Oke, katakan saja. Aku akan bertanya lebih lanjut setelah kamu selesai bicara. Rencana strategis ke-168 terdiri dari 1 tujuan strategis keseluruhan, 6 dukungan inti, dan 8 proyek utama. Dahi Zhang Ruiqiang berkerut. Mengapa slogan-slogannya terasa seperti omong kosong belaka? Ia orang yang pragmatis. Dan yang paling membuatnya kesal adalah ketika bawahannya meneriakkan slogan-slogan keras tetapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Saat menyampaikan laporan pemerintah, ia jarang meneriakkan slogan-slogan. Ia terbiasa menetapkan tujuan, lalu dengan tekun mencapainya, bahkan melampauinya. Apakah rencana strategis Feng Yu ke-168 hanyalah peluncuran satelit? Sekarang era baru, slogan-slogan kosong tidak akan dianggap serius oleh para petinggi lagi. Tujuan strategis kami secara keseluruhan adalah membangun strategi industrialisasi pertanian. Dalam 10 tahun, kami akan membangun Beida Chang Group menjadi perusahaan dengan kekuatan ekonomi dan daya saing pasar yang kuat, perusahaan teladan dalam upaya modernisasi pertanian nasional, dan grup perusahaan pertanian modern berskala besar dengan pengaruh internasional. Zhang Ruiqiang menyadari bahwa ini masih terdengar seperti slogan, tetapi slogan itu sebenarnya bisa diwujudkan. Jika grup Beida Chang berhasil didirikan, niscaya akan memiliki kekuatan ekonomi dan daya saing pasar yang signifikan, serta niscaya akan menjadi model modernisasi pertanian nasional. Namun, ia ragu-ragu tentang pengaruhnya di luar negeri. Bukan karena ia kurang percaya diri. Ia juga pernah berkunjung dan belajar di luar negeri. Perkembangan pertanian Tiongkok masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Khususnya, Amerika Serikat bukanlah negara agraris utama dalam arti tradisional dan jauh lebih maju daripada Tiongkok. Tetapi dia berpikir, jika item ini ditambahkan ke tujuan strategis, seharusnya akan lebih mudah untuk lolos dan mendapatkan uang dari atasan, bukan? 6 dukungan inti tersebut adalah basis pembiakan sapi perah dan ternak, basis penanaman biji-bijian, basis pengolahan produk pertanian, dan basis penelitian ilmiah pertanian. Feng Yu berhenti bicara di sini. 6 dukungan inti. Dan ini hanya 4? Sekretaris Liu mendongak dan bertanya, apalagi? Feng Yu mengumpat dalam hatinya. Apa-apaan? Jika tesis kelulusan ini bukan tepatnya eksplorasi manajemen pertanian modern, dia tidak akan mampu menemukan keempat dukungan inti ini. Tapi siapa aku? Sobat? Belum lagi bikin 2 lagi, bikin 20 lagi pun gak masalah, aku cuma butuh waktu. Tidak ada air di cangkir ini. Tuan Feng, tolong jangan bicara setengah-setengah. Tolong selesaikan dulu pembahasan 6 pilar inti. Baiklah, saya akan membuatkan teh untuk Anda. Sekretaris Liu mengambil cangkir Feng Yu dan keluar. Feng Yu segera memikirkan bagaimana menyusun 8 proyek utama itu dalam waktu singkat, atau bagaimana menyampaikannya. Tuan Feng, tehnya sudah sampai, tapi agak panas. Anda bisa bicara tentang dukungan inti dulu, dan Anda bisa meminumnya setelah selesai. Sekretaris Liu kembali dengan tergesa-gesa, duduk kembali, mengambil pena, dan bersiap untuk mencatat. 2 basis pendukung inti yang tersisa adalah basis logistik komersial dan basis demonstrasi pertanian ekologis. Feng Yu sangat puas dengan jawabannya. Lihat, betapa pintarnya teman ini. Bagaimana dengan 8 proyek besar? Tanya Sekretaris Liu tanpa mengangkat kepalanya setelah mencatat dengan cepat. 8 proyek utama tersebut adalah proyek peningkatan industri produk kehutanan, proyek peningkatan manfaat pendidikan, proyek peningkatan mekanisasi pertanian, proyek peningkatan pemrosesan mendalam produk pertanian, proyek peningkatan pembangunan kota kecil, proyek pembangunan perusahaan industri terkemuka, proyek pengelolaan skala lahan, dan proyek peningkatan skala peternakan. Sambil berbicara, Feng Yu diam-diam menghitung dengan jarinya. Akhirnya, 8 proyek besar itu selesai, dan slogan ini cukup lantang, bukan? Tuan Feng, ada beberapa hal yang saya kurang mengerti. Misalnya, apa yang dimaksud dengan proyek peningkatan industri produk kehutanan? Tanya Sekretaris Liu. Produk hutan juga bisa diindustrialisasi. Bukan hanya menjual kacang pinus dan jamur dari hutan. Bagaimana dengan kayu? Kayu merupakan bahan bangunan yang umum dan juga bisa digunakan untuk membuat furnitur. Jika industri furnitur bisa dikembangkan menjadi sebuah merek, potensinya pasti akan sangat besar. Sekretaris Liu menuliskan kata-kata bahan bangunan dan perabotan di bawahnya, lalu mendongak dan bertanya, jadi, apa hubungan proyek pendidikan yang menguntungkan rakyat dengan grup Beida Chang? Ini masalah besar. Kita perlu menyatukan semua pertanian di bawah perusahaan. Bukankah seharusnya perusahaan bertanggung jawab atas pendidikan pertanian-pertanian itu? Pendidikan adalah mata pencaharian paling dasar. Masih banyak petani yang buta huruf. Bukankah seharusnya kelas literasi diadakan di tempat-tempat itu? Beida Huang Group adalah perusahaan yang bertanggung jawab. Inilah misi kita. Feng Yu mulai berbicara dengan nada tinggi.
Baik Zhang Ruiqiang maupun Sekretaris Liu tidak merasa bahwa Feng Yu sedang membual. Karena menurut kesan mereka, Feng Yu hanya suka mendukung pendidikan. Bagaimana dengan proyek pembangunan dan perbaikan kota kecil? Bagaimana Anda memahaminya? Lihat, pertanian-pertanian itu tidak berpenduduk banyak. Mereka punya lahan yang luas, tapi hanya sekitar 10.000 atau 20.000 jiwa. Beberapa hanya berpenduduk sekitar 100.000 jiwa. Dan mereka tersebar di antara kantor pusat pertanian dan perusahaan, dengan populasi perusahaan yang bahkan lebih tinggi lagi. Kita semua tahu bahwa populasi yang kecil menyulitkan pembangunan, pengelolaan yang sulit, dan sumber daya yang rentan terbuang sia-sia. Kita harus memusatkan populasi pertanian dan membangun kantor pusat pertanian menjadi kota kecil yang modern. Mengapa petani tidak bisa tinggal di gedung? Mengapa mereka tidak bisa berjalan di jalan semen? Zhang Ruiqiang mengangguk. Ini poin yang bagus. Pemerintah pusat telah mengajukan proposal serupa, tetapi tidak pernah terlaksana. Terus terang saja, tidak ada uang. Mereka yang pindah dari perusahaan ke kantor pusat lapangan pasti butuh perumahan, kan? Dari mana uangnya? Feng Yu bermaksud bahwa Beida Chang Group akan bertanggung jawab atas masalah ini di masa mendatang, yang akan menjadi pengeluaran besar. Sudah ditulis semuanya? Silakan dipoles, tekankan kelebihannya. Sebutkan juga 1 atau 2 kelemahannya, seperti investasi yang besar, agar laporannya tidak terkesan belum lengkap. Dan untuk detail cara penulisannya, saya tidak perlu menjelaskannya lagi, kan? Feng Yu mengambil cangkir teh dan menyesap teh hangatnya. Melihat tatapan kagum dari Zhang Ruiqiang dan yang lainnya, Feng Yu merasa sangat bangga. Temanku sangat berbakat. Su Changyo membolak-balik laporan di depannya, ekspresinya serius. Ia membacanya hampir kata demi kata, membaca ulang beberapa kalimat beberapa kali. Setelah setengah jam, akhirnya ia mendongak. Apakah Anda yang menulis laporan ini? Zhang Ruiqiang membungkuk dan menjawab, sekretaris saya yang menulisnya, dan saya membuat beberapa revisi. Banyak poin penting, seperti pertanian menjadi pemegang saham, membangun saluran penjualan terlebih dahulu, dan rencana strategi 168. Semuanya merupakan ide Feng Yu. Kami membuat beberapa revisi kecil. Su Changyo sangat puas. Yang paling ia kagumi dari Zhang Ruiqiang bukanlah kemampuan pribadinya. Ia telah melihat banyak sekali orang-orang cakap di antara para pegawai negeri sipil. Lagi pula, pada masa itu, talenta-talenta paling elit di Tiongkok semuanya adalah pegawai negeri sipil. Yang paling ia kagumi adalah Zhang Ruiqiang yang tidak serakah akan pujian, pendekatannya yang pragmatis, dan penolakannya untuk mengambil pujian atas prestasi orang lain. Ini adalah kualitas yang sangat penting, yang tidak dimiliki oleh banyak pegawai negeri sipil yang dapat disebut berbakat. Su Changyo percaya bahwa orang-orang dengan kualitas seperti ini, bahkan setelah mencapai posisi tinggi, akan tetap setia pada aspirasi awal mereka dan selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat. Itulah sebabnya ia terus mempromosikan dan mendukung Zhang Ruiqiang. Sekarang tampaknya Zhang Ruiqiang memang tidak mengecewakannya, dan bahkan telah memasuki pandangan para pemimpin pusat senior. Ia sangat puas dengan laporan hari ini. Laporan tersebut merinci manfaat pendirian Beida Chang Group, dan ada satu poin penting yang sangat menarik baginya. Hal ini akan memungkinkan Longjiang mengantongi sebagian besar keuntungan dari reklamasi pertanian dan kehutanan. Hal ini niscaya akan mempercepat pembangunan dan lepas landas Longjiang. Laporan Anda menyebutkan total investasi membutuhkan 10 miliar RMB, yang membutuhkan pendanaan dari pemerintah pusat. Sisa dananya akan kami kumpulkan sendiri. Mengapa rasio ini tidak disebutkan? Jika saya menulis rasio ini, saya berharap pemerintah pusat akan berkontribusi lebih banyak. Tetapi Feng Yu mengingatkan saya bahwa jika pemerintah pusat berkontribusi terlalu banyak, perusahaan ini mungkin tidak lagi dikendalikan oleh provinsi, tetapi menjadi perusahaan yang langsung berada di bawah pemerintah pusat. Pada saat itu, kami tetap tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Su Changyo mengangguk. Jadi begitulah. Grup Beida Chang didirikan untuk mengembangkan Longjiang. Idenya juga milik Longjiang, dan tidak bisa diambil alih oleh pemerintah pusat. Saya punya pertanyaan lain. Kami sedang meminta dana dari pemerintah pusat. Bagaimana jika mereka ingin mengambil saham? Bagaimana kami bisa menolaknya? Tanya Su Changyo. Jika mereka mengambil saham, mereka harus menyerahkan sebagian keuntungannya, jadi hibah dana akan lebih hemat biaya. Sistem reklamasi pertanian sudah diuntungkan oleh para petinggi. Rencana ini bergantung pada dukungan provinsi. Bagaimana mungkin pemerintah pusat mengabaikan kami? Saya hanya khawatir Kementerian Pertanian akan bersaing dengan kami untuk mendapatkan dominasi. Kami harus mengambil sikap tegas tentang hal ini dan menunjukkan pentingnya kami bagi perusahaan ini. Maksudmu, membentuk kelompok kepemimpinan? Ini adalah pendekatan yang biasa mereka lakukan. Sebuah kelompok kepemimpinan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing individu sudah cukup untuk mencerminkan pentingnya mereka. Tidak, perusahaan ini adalah grup saham gabungan dan akan tercatat di bursa saham di masa mendatang. Sebagai pemegang saham terbesar, Longjiang harus menunjuk ketuanya. Su Changyo awalnya mengira Zhang Ruiqiang ingin menjadi pemimpin kelompok terkemuka ini,
tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Mungkinkah Zhang Ruiqiang ingin menjadi ketua grup Beida Chang? Anda ingin mengambil alih pekerjaan ini? Tidak. Saya pikir Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjadi ketua pertama. Su Changyo tertegun. Saya akan menjadi ketua? Pikirnya hati-hati. Ya, jika saya menjadi ketua pertama, siapa yang mungkin bisa bersaing dengan saya? Mungkinkah seseorang dengan kepemimpinan pusat yang cukup lari dari sana ke Longjiang untuk bersaing dengan saya? Dengan begitu, kekuatan grup Beida Chang akan tertanam kuat di pemerintahan provinsi. Ide bagus kalau saya jadi ketua. Menurutmu, siapa yang lebih cocok jadi manajer umum? Ketika pemimpin Anda berbicara kepada Anda tentang pengangkatan personel, itu berarti dia benar-benar memperlakukan Anda sebagai salah satu bawahannya. Saya pikir akan lebih tepat untuk mencari seseorang yang memiliki keahlian di bidang pertanian, atau mungkin bisnis. Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi manajer umum? Su Changyo bertanya kepada Zhang Ruiqiang. Ada banyak hal yang terjadi di Harbin, dan saya tidak punya energi untuk saat ini. Zhang Ruiqiang tidak mengatakan bahwa dia tidak mau, tetapi dia tidak punya energi, dan itu hanya sementara. Jika grup Beida Chang benar-benar berhasil didirikan, prospek masa depannya akan tak terbatas, dan juga akan menjadi tempat yang bagus untuk meraih prestasi politik. Zhang Ruiqiang tidak keberatan dengan kemungkinan merangkap jabatan ini. Namun, ia juga sangat yakin bahwa tahap awal grup Beida Chang sangat menguras energi. Jika ia ingin fokus pada grup Beida Chang, akan sulit untuk bekerja dengan baik di Harbin. Jadi, setelah membuat pilihan, ia tetap ingin bekerja di Harbin terlebih dahulu. Baiklah, kalau aku jadi ketua, aku seharusnya bisa mendapatkan beberapa kebijakan yang relevan dari para petinggi, dan pendanaannya juga bisa menyelesaikan beberapa masalah. Tapi kalau mereka tidak memberi banyak, dana kita sendiri tidak akan cukup, kan? Kita bisa mengambil pinjaman. Dengan pemerintah sebagai penjamin, seharusnya tidak ada masalah mendapatkan pinjaman dari bank. Meskipun hal ini dilarang oleh otoritas yang lebih tinggi, ada banyak cara untuk melakukannya, dan otoritas yang lebih tinggi hanya perlu menutup mata. Maka masalah pendanaan kita akan teratasi. Anda menyebutkan sebelumnya bahwa setiap pertanian harus mendirikan perusahaan akar rumput. Ini akan menyelesaikan masalah sumber awal produk pertanian. Namun, produk pertanian adalah milik petani, bukan pertanian. Apakah pertanian harus memberikan surat utang kepada petani? Sama seperti metode kami, mereka bisa mendapatkan pinjaman bank untuk membeli produk pertanian. Petani dapat menggunakan lahan mereka sebagai ekuitas. Dengan cara ini, kepemilikan mereka akan sangat rendah, dan rasio ekuitas provinsi akan jauh lebih tinggi. Jika pinjaman mereka tidak mencukupi, mereka dapat meminta pendanaan dari pemerintah pusat. Saya pikir orang-orang dalam sistem reklamasi pertanian akan menemukan cara untuk melakukan ini. Hal yang sama berlaku untuk pertanian kehutanan, tetapi pertanian kehutanan hanya dapat menggunakan hutan yang dapat dipanen sebagai ekuitas, yang tidak dapat dipanen tidak diizinkan. Dengan cara ini, baik sistem reklamasi pertanian maupun sistem kehutanan akan dikendalikan oleh grup Beida Chang, dan pada gilirannya, oleh kami. Sekarang setelah Anda mengatakannya seperti itu, sepertinya provinsi tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang? Tentu saja, Anda tidak perlu membayar terlalu banyak. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa operasi modal yang matang itu sendiri adalah proses menghasilkan uang dari ketiadaan. Saat mengatakan ini, wajah Zhang Ruiqiang tampak sedikit aneh. Ia berpikir lagi, bagaimana anak itu tiba-tiba menjadi kaya? Mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang? Tapi jumlah yang perlu kita pinjam tidak sedikit, kan? Bagaimana kita akan membayar pinjaman bank di masa depan? Mereka bisa go public, menerbitkan saham, dan menggunakan uangnya untuk membayar utang bank. Mereka bahkan mungkin punya sisa dana, yang memberi mereka dana untuk berkembang lebih cepat. Strategi ini juga diajarkan kepada Zhang Ruiqiang oleh Feng Yu meminjam uang untuk pembangunan, kemudian go public untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menggunakan uang ini untuk membayar kembali pinjaman. Meskipun proporsi ekuitas yang dimiliki provinsi menurun, nilai pasar perusahaan justru meningkat, dan nilai saham provinsi juga meningkat. Terlebih lagi, perusahaan ini dikendalikan oleh pemerintah provinsi dan melayani provinsi sepenuhnya. Hanya dengan serangkaian operasi modal sederhana, mereka dapat memperoleh saham pengendali di perusahaan sebesar itu secara gratis. Jika Feng Yu khawatir tidak akan mendapat banyak uang dari IPO, dia bersedia membeli sejumlah saham secara tertarget atau bahkan berinvestasi secara langsung. Ketika Zhang Ruiqiang mendengar ide Feng Yu, ia sangat terkejut. Ternyata ini bisa dilakukan dan bahkan legal. Baiklah, saya akan mengadakan rapat lanjutan sore ini. Anda akan membahas masalah ini secara detail di rapat nanti. Kita perlu menggerakkan semua orang untuk mewujudkan rencana ini. Di sebuah ruang kelas di Universitas Jingcheng, sidang tesis kelulusan sedang berlangsung hari ini. Kepala departemen dan 2 profesor duduk di meja yang sama, masing-masing dengan selembar kertas di hadapan mereka. Tak jauh di depan mereka berdiri seorang mahasiswa yang percaya diri. Di belakang mahasiswa itu duduk banyak mahasiswa yang tampak gugup. Anda,
dapat memulainya. Saat Anda siap, kata Kepala Departemen. Kepada para dosen dan mahasiswa yang terhormat, halo semuanya. Saya Feng Yu, Angkatan 1991, Jurusan Manajemen. Saya sangat senang berada di sini hari ini untuk mempertahankan tesis saya. Saya harap sidang tesis saya bermanfaat bagi Anda semua. Beberapa mahasiswa bergumam, bukankah Feng Yu terlalu arogan? Kami semua berharap sidang ini akan memuaskan dosen dan teman-teman sekelas, atau membawa karir mahasiswa kami ke puncak kesuksesan. Namun Feng Yu justru mengatakan ia berharap semua orang akan mendapatkan sesuatu. Apakah maksudnya tesisnya, dan profesornya, juga akan mendapatkan sesuatu? Rumor beredar di seantero kampus bahwa keluarga Feng Yu sangat kaya, bahkan pernah membeli rumah di luar kampus. Terlebih lagi, para profesor kaya di kampus kebanyakan mengendarai sepeda motor, padahal Feng Yu sudah mengendarai mobil. Yang paling menyebalkan adalah mobil Feng Yu sudah cukup mahal, kabarnya mencapai ratusan ribu. Lalu ia menukarnya dengan sedan Songjiang, model yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka bahkan mendengar joknya terbuat dari kulit asli, empuk sekali. Beberapa orang juga mengatakan bahwa semua orang di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga konselor kelas, memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia meminta cuti setiap 2 hari sekali, tetapi dia tidak pernah gagal dalam satu mata pelajaran pun. Entah bagaimana akhirnya saya bisa menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Hong Kong. Yang lain hanya 1 semester, tapi dia 1 tahun penuh. Tapi sekuat apapun koneksimu, kamu tetap harus tahu cara menangani berbagai hal, kan? Kok bisa-bisanya kamu bilang begitu? Apa kamu mau ngasih nasihat ke profesor? Kalau profesornya tidak senang, dia tidak akan mengizinkanmu lulus dan akan memintamu untuk mengulang ujian. Kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Lagi pula, sekuat apapun koneksi Anda tetap tidak memiliki kontrak kerja. Kita semua bekerja untuk Kementerian Nasional. Jangan tertipu oleh pepatah yang mengatakan bahwa penempatan kerja tidak dijamin. Itu hanya berlaku untuk universitas pada umumnya. Lulusan Universitas Beijing masih sangat dicari, dan banyak dari mereka, bahkan mereka yang tidak berencana melanjutkan studi pasca sarjana, telah mendapatkan pekerjaan. Hanya sedikit yang belum memutuskan pekerjaan mereka. Mereka berencana bekerja di perusahaan swasta. Saya dengar gaji di perusahaan swasta bisa mencapai 1.000 yuan sebulan. Di atas adalah informasi dasar tesis saya. Dosen dipersilakan bertanya. 20 menit kemudian, Feng Yu baru saja melirik naskah itu sebelum membacakan intisari makalahnya. Membuat banyak teman sekelasnya malu. Beberapa dari mereka terbata-bata membaca naskah mereka, membacanya tidak berurutan, tetapi Feng Yu tidak ragu untuk membacanya tanpa berpikir 2 kali. Namun, para guru dipersilakan untuk bertanya apakah pernyataan ini tidak pantas. Seorang teman sekelas baru saja mengatakan hal yang sama, tetapi ditegur oleh kepala departemen. Hei, ada apa? Kenapa para dosen tidak bertanya? Malah, mereka sedang membahas tesis Feng Yu. Seharusnya tidak ada masalah dengan tesisnya, kan? Lagi pula, pembimbing tesis sudah memeriksanya, dan pembimbingnya sangat bertanggung jawab. Seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Kepala departemen memandang Feng Yu. Feng Yu, aku ingat kamu mahasiswa rekomendasi, kan? Dan kamu mengikuti perkemahan musim panas di Moskow, dan bahasa Rusia MU meninggalkan kesan mendalam pada pewawancara. Aku perhatikan tesismu perlu diterjemahkan ke dalam 1 bahasa asing, dan kamu memilih menerjemahkannya ke dalam 2 bahasa, Rusia dan Inggris. Apakah kamu fasih dalam kedua bahasa itu? Para mahasiswa tercengang. Pertanyaan macam apa ini? Bukankah sidang tesis seharusnya menanyakan tentang makalahnya? Mengapa ada masalah bahasa? Dan tesis Feng Yu ternyata diterjemahkan ke dalam 2 bahasa asing. Bukankah itu terlalu pamer? Dengan kepribadian kepala departemen yang tegas, Feng Yu dalam masalah. Ya, saya bisa mempertahankan tesis saya dalam 2 bahasa asing ini, kata Feng Yu dengan bangga. Ia sendiri yang menulis makalah itu dan telah berkonsultasi dengan kamus profesional, jadi ia tahu setiap kata yang tidak umum di dalamnya, belum lagi komunikasi sehari-hari. Baginya, mempertahankan makalah itu sebenarnya lebih mudah daripada menulisnya. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, para mahasiswa mulai bergumam lagi. Bukankah Feng Yu terlalu sombong? Dia bahkan ingin mempertahankan tesisnya dalam bahasa asing, dan bahkan bilang dia baik-baik saja dengan 2 bahasa. Kali ini bualannya terbongkar. Profesor Niu dan Profesor Huang kebetulan menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Sepertinya Feng Yu harus bersiap untuk sidang kedua. Profesor Niu mengajukan 2 pertanyaan dalam bahasa Inggris, dan Feng Yu menjawabnya dengan lancar. Bahasa Inggrisnya yang fasih membuat banyak mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri merasa malu, tetapi mereka terjebak dalam bahasa tersebut. Ketika Profesor Huang bertanya dalam bahasa Rusia, Feng Yu juga menjawabnya dengan lancar. Kedua pertanyaan profesor itu tidak sulit. Semuanya adalah ide yang dicetuskan Feng Yu sendiri. Dan Feng Yu tentu saja sangat jelas tentangnya. Diam. Mahasiswa lain sedang mempertahankan tesis mereka sekarang. Apa yang kau bicarakan?
Kepala departemen menggebrak meja dengan kesal. Para mahasiswa ini bahkan tidak bisa mengikuti disiplin dasar. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan? Para mahasiswa di belakangnya berubah menjadi burung puyuh, menyembunyikan kepala mereka di balik selangkangan. Jika kepala departemen melihat mereka, pembelaan mereka akan gagal. Kalau mereka tetap gagal ujian akhir, mereka bisa melupakan peluang mendapatkan pekerjaan. Ada preseden untuk ini sebelumnya. Kepala departemen lalu menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Feng Yu. Sebagian tentang teori, sebagian tentang metode, dan satu pertanyaan yang sangat rinci. Tetapi tak satupun pertanyaan ini membuat Feng Yu bingung. Feng Yu menjawab semua pertanyaan ini dengan sangat mudah, tanpa terpaku pada satupun, seolah-olah dia tidak memikirkannya sama sekali. Setelah Feng Yu selesai menjawab pertanyaan terakhir, kepala departemen berdiskusi dengan kedua profesor tersebut dan berkata kepada Feng Yu, "Bagus sekali. Kami sangat puas dengan tesis dan sidang tesismu. Saya bisa langsung bilang bahwa kamu mendapat nilai sempurna untuk sidang tesis ini. Kamu satu-satunya yang mendapat nilai sempurna." Wah, para siswa gempar. Bagaimana mungkin Feng Yu dinyatakan mendapat nilai sempurna? Satu-satunya? Apakah makalahnya bagus? Apa yang mungkin begitu luar biasa dari makalah yang membahas manajemen pertanian? Feng Yu ini pasti kena pintu belakang. Kalau tidak, dia tidak akan dapat nilai ini. Dia menjawab pertanyaan tanpa berpikir, cuma asal jawab. Aku kan anggota tim debat sekolah, dan aku tidak bisa begitu. Satu-satunya kemungkinan adalah, Feng Yu sudah dapat soal ujiannya, tahu apa yang akan ditanyakan guru, dan sudah siap. Apakah ini masih universitas terbaik di Tiongkok? Bahkan sidang tesis pun harus menyontek. Sepertinya saya benar tidak melanjutkan studi pasca sarjana. Masyarakat terlalu realistis. Saya harus masuk ke masyarakat sejak dini dan membiasakan diri. Terima kasih, guru. Feng Yu membungkuk sedikit dan berbalik untuk berjalan ke kursi belakang. Dia tampak tenang, seolah-olah tidak gugup sama sekali, seolah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar adalah hal yang sudah pasti. Sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat, membuatnya tampak tidak hanya percaya diri tetapi juga sedikit puas dengan dirinya sendiri. Hal ini membuat para siswa yang berpikiran gelap semakin yakin bahwa Feng Yu pasti masuk melalui pintu belakang. Setelah ujian selesai, semua orang menghela napas lega. Jelas bahwa Feng Yu tahu bahwa ia akan lulus, jadi ia tidak gugup dan tidak ada kejutan. Gelap? Sangat gelap. Pak Lu, ini bukan pertama kalinya saya menerima mahasiswa di universitas kita, dan saya juga lulusan universitas kita. Ada apa? Kenapa kau menyembunyikan bakat luar biasa seperti itu? Aku tak akan berkomentar apa-apa kalau kau bilang dia diterima di pasca sarjana. Tapi jelas dia tidak diterima. Jadi kenapa kau tidak memberitahuku? Seorang pria sedang duduk di kantor direktur jurusan manajemen Universitas Beijing, dengan raut wajah tidak puas. Pak Yo, saya tidak menyembunyikan ini. Saya baru saja berkonsultasi dengan teman sekelas ini tentang niat kerjanya. Dan dia tidak berencana bergabung dengan instansi pemerintah, kata Direktur Lu sambil tersenyum kecut. Memangnya kita ini instansi pemerintah biasa? Kita kan Kementerian Luar Negeri. Banyak sekali orang yang berusaha keras untuk masuk, tapi kita tidak mau. Panggil dia, dan aku akan bicara dengannya. Aku rasa tidak ada orang yang tidak mau datang ke departemen kita, kata Yo Tua dengan lantang. Oh, Pak Tua Lu sedang sibuk, dan Pak Tua Yo juga ada di sini. Seorang pria masuk dan menyapa sambil tersenyum. Lau Meng, kenapa kamu juga di sini? Lau Yo punya firasat buruk. Seharusnya proses rekrutmen sudah selesai sekarang, dan seharusnya sudah dikonfirmasi saat magang. Dan alasan mengapa Meng Tua datang ke sini saat ini mungkin karena dia memiliki tujuan yang sama dengannya. Dan dia telah mengarahkan pandangannya pada bakat yang luar biasa itu. Melihat Lau Yo menatapnya dengan waspada, Lau Meng juga punya firasat buruk. Oh tidak, mungkinkah dia sudah terlambat? Saya di sini untuk merekrut orang. Merekrut orang? Sudah waktunya. Unitmu pasti sudah selesai merekrut sejak lama, kan? Tanya Lau Yo balik. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang untuk mengobrol dengan Lau Lu, kata Lau Yo dengan sengaja. Kau di sini untuk mengobrol, ya? Oke, aku di sini untuk bicara dengan Pak Tua Lu tentang pekerjaan. Pak Tua Lu, panggil Feng Yu dari departemenmu. Kementerian Pertanian kita membutuhkannya. Apa? Si Tua Meng ini benar-benar datang ke sini untuk Feng Yu. Bagaimana mungkin? Dialah bakat yang pertama kali mereka incar. Tunggu sebentar. Lau Meng, apa maksudmu Kementerian Pertanianmu menginginkannya? Aku datang ke sini duluan, jadi seharusnya ini milik Kementerian Luar Negeri kita. Yo Tua langsung berdiri dan berkata, kalau Lu Tua setuju, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada atasannya? Seseorang yang fasih dalam 2 bahasa asing, pernah mengikuti perkemahan musim panas di Moskow, dan pernah menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Hong Kong. Apakah bakat seperti ini cocok untuk diplomasi? Apa yang bisa kamu lakukan di Kementerian Pertanian? Itu tipikal pemborosan bakat. Meng Tua menyimpulkan dari kata-kata Yo Tua bahwa Yo Tua belum merekrut Feng Yu.
Jadi dia menunggu di sini. Sempurna sekali, dia juga menunggu di sini. Dia ragu syarat yang ditawarkannya bisa lebih buruk daripada syarat Kementerian Luar Negeri. Berapa banyak anak muda yang bersedia bepergian sesering itu? Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan menunggu di sini saja. Ketika Xiao Feng datang, biarkan dia menentukan pilihannya sendiri. Kurasa dia pasti akan memilih Kementerian Pertanian kita. Lau Yao, kau tetap akan pergi, kata Lau Meng dengan bangga. Jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa dia lakukan menggantikanmu? Bisakah dia jadi teknisi atau mengemudikan traktor? Xiao Feng tidak akan berguna menggantikanmu. Dia bisa 2 bahasa asing dan punya pengalaman belajar di luar negeri. Dia cocok untuk kita. Si tua Meng hampir marah. Bekerja di Kementerian Pertanian kita berarti jadi teknisi? Atau dia cuma bisa nyetir traktor? Sial, cewek itu jahat banget. Lau Meng tidak membantah Lau Yao. Lagi pula, ketika teman sekelas Feng datang nanti, dia yakin bisa membiarkan Feng bekerja dengan mereka, karena tunjangan kesejahteraan mereka akan lebih baik. Direktur Lu melihat kedua pria itu hendak berdebat, jadi ia berdiri di antara mereka dan berkata, tolong berhenti berdebat. Ini sekolah. Ngomong-ngomong, perlu kukatakan sekali lagi. Feng Yu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa dia tidak berniat bekerja di pemerintahan. Kalian berdua tidak perlu berdebat tentang hal itu. Pak Lu, berhasil atau tidak, itu urusan kami. Kau harus memanggil seseorang, kata Pak Yao. Mendengar ini, Lau Meng bertanya-tanya, kenapa kamu belum meneleponnya? Ia langsung berkata, Lau Lu, tidak perlu menelepon Feng. Katakan di mana asrama Feng, dan aku akan mencarinya sendiri. Demi merebut bakat yang disukainya, ia rela merendahkan postur tubuhnya. Alasan Pak Tua Meng begitu bersemangat merekrut Feng Yu ke Kementerian Pertanian adalah karena perintah dari pimpinan tertinggi mereka. Beberapa hari yang lalu, pimpinan tertinggi tersebut melihat sebuah artikel di publikasi internal yang mencantumkan beberapa metode manajemen pertanian, yang membuat mata sang pimpinan berbinar. Ketika para pemimpin melihat bakat pertanian seperti ini, mereka akan bertanya-tanya, profesor, pakar pertanian, atau pemimpin dari provinsi mana dia berasal. Namun, dari manapun asalnya, dia seharusnya dimutasi untuk bekerja di Kementerian Pertanian. Akibatnya, ia meminta seseorang untuk memeriksa nama tersebut dan menemukan bahwa orang yang menandatangani artikel tersebut sebenarnya adalah seorang mahasiswa, lulusan baru Universitas Jingcheng. Hal ini dikutip dari tesis kelulusannya, dan naskahnya telah diserahkan oleh pihak universitas. Sang bos sangat gembira. Apakah bakat ini anugerah dari surga? Tanpa basa-basi lagi, ia harus mempekerjakan orang ini. Yao Tua pernah mendengar seorang profesor di sekolah menyebutkan bahwa ada seseorang yang berbakat di sekolah yang menguasai 2 bahasa asing. 2 bahasa asing yang sangat penting, tetapi ia masih belum mendapatkan pekerjaan. Jika ia tidak sedang memimpin sidang kelulusan, profesor itu mungkin tidak akan tahu bahwa Feng Yu begitu berbakat. Ia hanya pernah mengajar Feng Yu 1 kelas sebelumnya dan tidak memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Yao Tua melihat bahwa bakat seperti ini harus datang ke Kementerian Luar Negeri, jadi ia melaporkannya kepada atasannya, yang juga setuju. Bakat seperti ini yang mahir dalam 2 bahasa asing memang terlalu langka dan harus direkrut. Bahkan jika kuota tahun ini penuh, mereka akan menambahkan tempat ekstra untuk Feng Yu. Pak Tua Meng, apa kau tidak keterlaluan? Selalu ada prinsip siapa cepat dia dapat, kan? Aku duluan, kan? Teman sekelas Feng ini, seharusnya aku yang pertama melihatnya, kan? Apa maksudmu siapa cepat dia dapat? Apa kau pikir ini soal belanja bahan makanan? Bekerja adalah kewajiban seumur hidup. Dan kita harus menghormati keinginan Tuan Feng. Kita tidak punya keuntungan lain. Kita baru saja membangun gedung asrama baru tahun ini. Kalau Tuan Feng datang, kita bisa menyediakan asrama untuknya. Kalau dia menikah, dia juga bisa mengajukan rumah besar dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Dengar baik-baik, itu rumah besar dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Suara Pak Tua Meng meninggi. Kenapa dia punya apartemen 3 kamar tidur? Dia bahkan bukan pejabat tinggi. Beraninya kau melakukan ini? Teriak Yao Tua dengan marah. 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, itu standar untuk pejabat setingkat departemen. Pemimpin kami berkata bahwa bakat seperti ini harus diberikan penghormatan dan perhatian sebesar-besarnya. Tak seorang pun akan keberatan memberinya perlakuan khusus. Poin lainnya adalah gedung asrama kami berada di sebelah grup seni kereta api. Ada banyak sekali gadis di sana. Kami bisa mengenalkannya kepada seorang gadis. Gadis-gadis di grup seni semuanya sangat cantik dan bisa mengurus keluarga mereka, kata Lau Meng dengan bangga. Kau, bagaimana bisa kau merekrut orang seperti ini? Tangan Yao Tua gemetar karena marah. Dia berasal dari Kementerian Luar Negeri dan dikenal karena persuasifnya, tetapi sekarang kondisi orang lain jauh lebih baik. Bagaimana dia bisa bersaing? Kau jaga aku, kami bersedia. Pak Tua Lu, beritahu aku di mana asrama Feng. Aku akan bicara dengan Feng sekarang dan lihat apa pilihannya. Direktur Lu benar-benar ingin mengatakan, sejauh yang saya tahu,
Feng Yu tidak peduli dengan kondisi yang Anda sebutkan. Tetapi karena kalian semua tidak mendengarkan saran, lebih baik membiarkan Anda menabrak tembok sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena unit Anda bagus, mahasiswa kami di Capital University pasti akan mau kuliah di sana. Kalian semua sudah lulus ujian. Aku akan mentraktir kalian hari ini. Ayo kita makan di Kuan Jude, kata Feng Yu sambil bertepuk tangan di asrama. Ganti pakaianmu dan pergi sekarang. Dang. Permisi, apakah Feng Yu ada di asrama ini? Tanya Meng Tua sambil menjulurkan kepalanya. Iya, itu kamu? Tian Lei buru-buru menarik celananya yang masih setengah dipakai. Siapa orang ini? Mengetuk pintu memang terdengar sopan, tapi bukankah kita sudah bilang masuk? Kenapa kamu baru saja membuka pintunya? Untungnya dia laki-laki. Bagaimana kalau dia perempuan? Saya staf Departemen Personalia dan Ketenagakerjaan Kementerian Pertanian. Nama belakang saya Meng. Dan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Feng. Oh, Lausi, ini untukmu. Tian Lei meregangkan lehernya dan berteriak. Sepertinya dia seorang pemimpin, mungkin dia punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Lausi. Sebelum ia sempat mendorong pintu, seseorang menariknya. Seorang pria berusia 50-an mendorong pria dari Kementerian Pertanian dan melangkah masuk. Siapa Feng Yu? Feng Yu sedang mengemasi barang-barangnya. Ia berencana untuk segera memasukkan beberapa barangnya ke dalam mobil, lalu membawanya pergi dalam satu perjalanan lagi setelah lulus. Ketika Tian Lei memanggilnya, dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat orang lain datang dengan sangat kasar, yang juga sedang mencarinya. Hei, Lao Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Lao Meng menghentikan Lao Yao. Tian Lei hendak bertanya siapa orang ini dan apa yang diinginkannya. Tetapi melihat sikap Lao Meng, ia dengan bijak memilih untuk diam. Lao Yao ini tampaknya juga seorang pemimpin. Meskipun keluarganya memiliki beberapa kemampuan, koneksi mereka tidak terlalu kuat, dan ia tidak berani menghadapi pemimpin itu. Tian Lei memang lebih bijaksana, tetapi orang lain tidak mudah diajak bicara. Banyak mahasiswa yang memiliki kepribadian impulsif. Wang Lei, juga dari Harbin, berdiri dan menghentikan kedua pria itu. Dimanapun kalian bekerja, apa kalian tidak tahu sopan santun dasar? Apa ada di antara kita yang mempersilakan masuk? Ketika Wang Lei pertama kali tiba, ia cukup pendiam dan bahkan sedikit pemalu. Namun kini, ia menjadi jauh lebih percaya diri, dan ia menjadi satu-satunya orang di asramanya yang diterima di program Pascasarjana. Liong, yang tinggal di asrama yang sama, juga diterima di sekolah Pascasarjana Universitas kami, tetapi dalam jurusan yang berbeda. Wang Lei memang tidak akan bekerja tahun ini. Dipengaruhi oleh Feng Yu, semua orang di asrama, kecuali Tian Lei, yang bergabung dengan pemerintahan, memilih bekerja di perusahaan asing, dengan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi. Wang Lei juga berencana melakukan hal yang sama di masa depan. Kantor pemerintahan yang sepi sungguh tidak cocok dengan temperamennya. Jika Anda sudah bertekad untuk tidak masuk dan menutupnya, mengapa harus bersikap sopan kepada para pemimpin ini? Yao Tua tertegun sejenak, amarahnya memuncak. Murid ini sombong sekali. Beraninya dia menuduhku? Ia hendak memarahi Wang Lei ketika Meng Tua berkata sambil tersenyum. Maaf, teman sekelas. Aku mengetuk pintu, tapi dia mendorongku masuk. Bisakah kau memanggilkan Feng Yu untukku? Aku perlu bicara dengannya tentang sesuatu yang baik. Yao Tua hampir kesal. Meng Tua, apa maksudmu? Kalau kau tidak berusaha merebut orang itu dariku dan berlari mendahuluiku, apa aku akan menutup pintu sekeras itu tadi? Sekarang kau berpura-pura baik, dan akulah yang berkarakter buruk? Feng Yu datang dan berkata, saya Feng Yu. Apakah kamu mencari saya? Halo, Tuan Feng. Saya dari Kementerian Luar Negeri. Panggil saja saya Yao Tua. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Dengan kemampuan Anda pasti akan cepat dipromosikan. Dan bekerja di sana juga memiliki keuntungan lain, Anda bisa bepergian ke banyak negara, merasakan adat dan budaya yang berbeda, dan bahkan bertemu dengan para pemimpin dari berbagai negara. Sebelum Feng Yu sempat bereaksi, Lao Yao mencengkeram kedua tangannya erat-erat, tidak melepaskannya. Tepat saat dia hendak melepaskan tangan kanannya, tangan kirinya dipegang oleh orang lain. Pak Feng, saya Meng Daming dari Kementerian Pertanian. Atas nama departemen kami, saya ingin mengundang Anda untuk bekerja di sini. Fasilitas kami sangat bagus. Anda akan diberikan apartemen setelah melapor, dan bahkan apartemen 3 kamar tidur setelah menikah. Bahkan apartemen 2 kamar tidur pun sudah sempit di unit mereka saat ini. Dan bepergian ke banyak negara berarti Anda akan sering bepergian. Kami bahkan bisa menawarkan promosi. Saya jamin, dalam 3 tahun, Anda akan menjadi kepala seksi. Tian Lei terkejut. Apa? Apartemen 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu itu bagus. Kementerian dan komisi telah melakukannya sebelumnya, dan meskipun dikritik, mereka tidak sepenuhnya menghentikannya. Tapi mengangkatnya menjadi kepala seksi hanya dalam 3 tahun, bukankah itu terlalu berlebihan? Bukankah seharusnya gaji itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana ke atas?
Dan dua orang ini, satu dari Kementerian Luar Negeri, yang satu lagi dari Kementerian Pertanian. Apakah Kementerian dan Komisi Negara ini sedang kekurangan staf saat ini? Apakah mereka sedang berjuang untuk membawa orang-orang ke asrama? Feng Yu menarik tangannya 2 kali sebelum akhirnya melepaskannya. Tian Lei kemudian menggeser 2 kursi dan mempersilakan kedua pria itu duduk. Mereka tidak peduli, tetapi Tian Lei peduli. Ia akan bekerja di pemerintahan, dan siapa yang tahu apakah salah satu dari kedua pria ini akan menjadi pemimpinnya di masa depan. Saat ini, dalam hal pekerjaan, ada pepatah yang mengatakan, saya adalah batu bata revolusi. Saya akan dipindahkan kemanapun saya dibutuhkan. Tidak ada yang namanya pencocokan profesional. Oleh karena itu, sering terlihat orang-orang yang bergelar teknik mesin dan listrik, tetapi akhirnya bekerja di departemen propaganda. Tepat ketika Lao Yao hendak duduk, Lao Meng melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya akan berdiri saja dan berbicara dengan Feng." Pak Tua Yao mengumpat dalam hati, "Pak Tua Meng, kau setidaknya seorang kader setingkat wakil direktur. Kalau kau dipindahkan ke daerah, kau bisa jadi wakil wali kota. Kenapa kau harus melakukan ini untuk merekrut mahasiswa? Tuan Feng, mohon pertimbangkan. Bekerja di Kementerian Pertanian kami pasti tidak akan mengubur kemampuan Anda." Meng Tua menatap Feng Yu dengan penuh harap. Ia sudah menyatakan syarat terakhirnya, dan Feng Yu harus setuju. Bahkan mereka yang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan asing pun memandang Feng Yu dengan sedikit iri. Jika sebuah agensi menawarkan persyaratan seperti itu, mereka tidak akan mau bekerja untuk perusahaan asing manapun. Tapi mereka tahu Feng Yu tidak akan setuju. Betapapun bagusnya tawaran itu. Bukankah mereka sudah menyelidiki latar belakang keluarga Feng Yu? Apakah orang sekaya dia akan menyajikan teh dan air di kantormu? Tuan-tuan, saya menghargai apresiasi Anda. Namun, saya tidak pergi ketika Anda datang untuk merekrut mahasiswa terakhir kali. Ini adalah pernyataan bahwa saya tidak berniat bekerja di instansi pemerintah. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Ia juga sedikit bingung mengapa kedua orang ini berlomba-lomba merekrutnya. Dia sendiri bahkan tidak tahu artikelnya telah diterbitkan. Lagi pula, publikasi itu bersifat internal, dan tidak ada pembayaran untuk itu. Tentu saja, Feng Yu bahkan kurang menyadari hal itu, dan pihak sekolah tidak memberitahunya tentang hal itu. Setiap tahun, sekolah menyeleksi karya tulis terbaik untuk dipublikasikan. Semua siswa tahu hal ini, termasuk Feng Yu, tetapi ia tidak pernah menyangka karya tulisnya akan terpilih. Mendengar penolakan Feng Yu yang belak-belakan, Lao Yao dan Lao Meng tercengang. Tawaran yang begitu bagus, tapi dia malah menolaknya. Kenapa dia menolak? Tuan Feng, mohon pertimbangkan kembali. Jika Anda punya permintaan lain, beritahu saya. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda jika saya bisa. Pak Tua Meng menghentakkan kakinya dan berkata dengan keras kepala. Tugas yang diberikan oleh pemimpin harus diselesaikan. Feng Yu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan melambaikannya kepada mereka berdua. Keluargaku berkecukupan, dan impianku adalah berbisnis dan bekerja. Kapan aku bisa membeli mobil sendiri? Mobilku ini lebih mahal daripada yang dikendarai para pemimpinmu, dan kau takkan mampu membelinya meskipun kau punya uang. Feng Yu berbalik dan berkata dengan keras, saudara-saudara, ayo kita pergi ke Kuanjude. Kita akan makan sebanyak yang kita bisa hari ini. Wang Lei adalah orang terakhir yang pergi. Ia menatap Lao Yao dan Lao Meng dan berkata, kalian sudah pergi? Aku sedang menunggu toko tutup. Lao Yao dan Lao Meng bertukar pandang lalu pergi dengan cemas. Di belakang mereka mendengar suara Wang Lei membanting pintu hingga tertutup. Lao Yao bisa menerima ini, tetapi Lao Meng tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada bosnya. Saat itu awal Juli dan Feng Yu lulus dari universitas. Saat ia menerima ijazahnya, itu menandai akhir karir universitasnya, dan kemungkinan besar akhir dari seluruh kehidupan kampusnya. Entah kenapa, Feng Yu adalah seorang mahasiswa yang sering membolos dan meminta cuti. Dia hanya menghadiri kelas-kelas yang menarik baginya. Dia bahkan jarang menghadiri kelas. Tapi dia masih sedikit merindukan kehidupan kampus. Dia tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya, hanya dengan teman sekamarnya. Mungkin mereka memang lebih sering berinteraksi, tetapi mereka bukanlah teman dekat. Namun, ketika semua orang akan berpisah, Feng Yu masih sedikit merindukan masa-masa tinggal di asrama. Bermain poker bersama, bermain sepak bola bersama, makan dan minum bersama, pergi ke kelas bersama, mengikuti ujian bersama. Meskipun ia telah menjalani 2 kehidupan sebagai manusia, orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengannya di kehidupan sebelumnya, justru menjalin persahabatan sekelas dengannya di kehidupan ini. Meskipun Feng Yu tahu bahwa akan sangat mudah baginya untuk bertemu orang-orang ini jika dia mau, karena mereka semua masih berada di ibu kota dan Feng Yu masih punya banyak waktu. Dia tetap merasa bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa menemukan perasaan yang mereka miliki di kampus lagi. Setelah bekerja, semua orang akan memiliki kegiatan dan lingkaran sosial baru. Mungkin kita tidak akan bisa lagi membicarakan gadis tercantik di sekolah dengan begitu gegabah, dan kita tidak akan bisa lagi menonton film Jepang bersama.
Beberapa siswa, ketika meninggalkan kampus, akan mengunjungi ruang kelas, kafetaria, dan taman bermain yang biasa mereka lewati. Merasakan hembusan angin di kampus, memandangi pepohonan di kampus, mendengarkan kicauan burung di pepohonan, dan duduk sejenak di atas rumput, saya merasa enggan untuk pergi. Feng Yu melambaikan tangan kepada semua orang dan masuk ke mobilnya. Ia mungkin tak akan tinggal di rumah dekat sekolah ini lagi. Tapi ia tak akan langsung menjualnya. Ia akan membiarkannya kosong begitu saja. Mungkin itu investasi yang bagus, yang bisa balik modal berkali-kali lipat dalam 10 tahun, atau mungkin itu hanya nostalgia. Melihat kembali ke kampus dan teman-teman sekelas yang datang mengantarnya, Feng Yu hanya berharap mereka dapat mewujudkan impian mereka dan hidup bahagia. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Feng Yu pernah bertanya apakah mereka pernah berpikir untuk bekerja di perusahaannya, tetapi tak seorang pun mengangguk. Waktu sekolah dulu, Feng Yu selalu mentraktir kami makan, bahkan selalu bayar. Tak ada yang munafik dan berusaha rendah hati, karena Feng Yu bilang uangnya lebih banyak daripada yang bisa dibelanjakan, dan orang lain harus menabung untuk keluarga mereka. Kalau kamu cari uang sendiri dan traktir aku semangkuk pangsit di pinggir jalan, aku juga pasti senang. Bahkan setelahnya, mereka tidak pernah sopan saat memesan makanan. Namun, ketika Feng Yu mengatakan bahwa jika mereka bisa bekerja di perusahaannya, gajinya pasti tidak akan lebih rendah daripada di perusahaan swasta atau asing, tidak ada yang setuju. Mentraktirnya makan adalah satu hal, bekerja untuknya adalah hal lain. Feng Yu tidak memaksa mereka. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Tujuannya adalah untuk memberitahu mereka bahwa jika mereka mengalami kesulitan, mereka bisa datang kepadanya. Selama itu bukan pembunuhan atau pembakaran, dia mungkin bisa membantu. Tuan Feng, Anda mau pergi kemana? Ayo pergi ke Universitas Normal dan jemput dia dulu. Upacara wisuda Lina juga telah berakhir, tetapi ia telah diterima di sekolah pascasarjana dan akan terus tinggal di kampus. Feng Yu terkadang berpikir ini hal yang baik, terutama bagi orang seperti Lina yang hatinya tidak serumit itu. Lagi pula, dengan dia di dekatnya, tidak ada yang bisa menindas Lina. Kenapa kamu sedih? Apa kamu merasa sedikit sedih karena kelulusan? Feng Yu menatap Lina tanpa daya. Apakah menurutmu aku terlalu sentimental? Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pialang keuangan, jadi yang harus ia lakukan hanyalah membuat analisis yang paling rasional. Begitu ia kehilangan rasionalitasnya, ia akan kehilangan segalanya, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, Feng Yu juga punya preferensi dan sisi sentimentalnya sendiri, tapi menurutnya tidak perlu bersedih karena kelulusan. Lagi pula, semua orang tidak akan terpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. Lina menarik pipi Feng Yu dan memisahkannya. Kalau begitu tersenyumlah sedikit. Feng Yu, apakah itu ekspresi konyol di wajahnya? Ayo pergi. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Lina memiringkan kepalanya dan berpikir lama. Saya ingin makan jianbing guozi. Feng Yu menggaruk hidung Lina dengan tangannya. Kau terlalu rendah hati, ya? Pria di sebelahmu, tanpa terlalu rendah hati, sudah menjadi orang terkaya di Tiongkok. 2 tahun lagi, dia akan menjadi orang terkaya di Asia. Dan sekarang kau bilang ingin aku makan jianbing guozi bersamamu? Wah, hebat sekali. Kamu orang terkaya di Tiongkok. Tapi, bukankah kamu sudah bilang tahun lalu? Aku cuma mau makan jianbing guozi, buatan nenek di pojok depan. Maukah kamu menemaniku makan jianbing guozi? Ya? Lina memeluk lengan Feng Yu dan menjabatnya pelan. Feng Yu dikalahkan oleh Lina belok kiri ke depan dan berhenti ketika kamu melihat kios jianbing guozi. Mei Zigang menatap lurus ke depan. Liu Jichuan telah mengingatkannya untuk tidak bertanya hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan dan tidak peduli dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Selama ia mengemudi dengan baik dan melindungi keselamatan Jenderal Feng, ia akan mendapatkan gaji yang tidak kurang dari komandan kompi lama, atau bahkan lebih. Terbuat dari apakah jianbing guozi ini? Jianbing guozi ini benar-benar yang paling tradisional, panekuk, telur, dan stik goreng tepung besar. Tanpa daun ketumbar, tanpa kentang parut, atau semacamnya. Rasanya biasa saja, dan terlalu sedikit. Meskipun Feng Yu tidak bertubuh buncit seperti Wen Dongjun, rasanya tetap saja kurang mengenyangkan. Nenek Wang, aku mau 3 panekuk, 2 diantaranya pakai telur dan 1 lagi pakai buah besar. Lina menarik tangan Feng Yu dan berlari ke warung sambil memberi isyarat dengan tangannya. Aku bahkan tahu nama belakang pemilik kiosnya, jadi sepertinya dia cukup sering ke sini. Mungkinkah rasanya sudah lebih enak? Entahlah. Ketika Lina menyodorkan panekuk besar dan porsinya besar kepada Feng Yu, ia menggigitnya. Rasanya masih sama seperti sebelumnya. Rasanya tidak banyak berubah, dan sama sekali tidak lezat. Melihat Lina menikmati makanannya, Feng Yu pun merasa lapar. Mei Zigang, seperti biasa, menghabiskan seluruh makanannya dalam waktu kurang dari semenit, lalu mengambil sapu tangan untuk menyeka mulutnya. Ia berdiri tak jauh di belakang Feng Yu, sesekali mengamati sekelilingnya. Apakah enak? Lina bertanya pada Feng Yu ketika mereka kembali ke mobil. Sejujurnya, aku tidak terlalu menyukainya.
Kamu datang ke sini untuk memakannya terus-menerus, apakah kamu suka rasanya? Wah, beginilah rasa panekuk buatan nenekku dulu. Setiap kali aku mencobanya, rasanya seperti menemukan kembali rasa yang dibuat nenekku waktu aku kecil dulu. Rasanya bahagia. Baiklah, aku akan sering ke sini bersamamu mulai sekarang, kata Feng Yu penuh kasih sayang. Sering-sering datang dan makan? Itu tidak akan berhasil. Aku juga tidak bisa memakannya. Ini semua salahmu. Kaulah yang membuat lidahku sangat pemilih. Lina malah menyalahkan Feng Yu. Hahaha. Oke, ini semua salahku. Tapi aku belum kenyang tadi. Bagaimana kalau kita cari yang lain? Lina mendekatkan diri ke telinga Feng Yu dan berbisik. Sebenarnya, aku juga belum kenyang. Punyaku jauh lebih kecil daripada punyamu. Ada toko roti di depan. Ayo kita beli kue atau apalah. Aku mau yang coklat. Baiklah, kalau kamu suka, aku akan membelikannya untukmu dari toko kue. Bersama Lina, rasanya semua kesedihan yang kurasakan tentang kelulusan telah hilang. Saya baru masuk kerja akhir Juli. Wen Dongjun dan Zhang Han pergi berlibur. Seperti Lina, Liu Kun, mahasiswa terbaik, telah diterima di Pascasarjana. Namun, perbedaannya adalah ia akan mulai membantu pembimbingnya mengerjakan sebuah proyek di awal liburan musim panas. Kali ini, hanya Feng Yu dan Lina yang ada di rumah. Ketika orang tua Feng Yu bertemu Lina di Harbin, wajah mereka dipenuhi senyum. Mereka sangat puas dengan Lina. Zhang Muhua bahkan diam-diam memberitahu Feng Xingtai bahwa dia telah berkonsultasi dengan seorang peramal dan menemukan bahwa tanda zodiak, tanggal lahir, dan aspek-aspek lainnya dari Lina sangat cocok dengan Feng Yu. Ia menunjukkan bahwa dia tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi suaminya tetapi juga memiliki banyak anak dan cucu. Meskipun program keluarga berencana telah diterapkan selama beberapa tahun, itu tak lebih dari sekadar denda. Zhang Muhua berkata dengan tegas kepada Feng Yu, itu hanya denda. Berapapun jumlahnya, kami akan membayarnya. Lebih banyak anak akan membuat keluarga kami lebih sejahtera. Meskipun Li Zixing sangat imut, bagaimanapun juga, dia adalah seorang cucu, dan mereka tidak bisa selalu membawanya bersama mereka. Kakek neneknya pasti tidak akan senang, jadi mereka ingin Feng Yu memberi mereka lebih banyak cucu untuk diajak bermain. Feng Yu sengaja bertanya, bagaimana kalau orang tua Lina juga ingin mengasuh anak itu? Zhang Muhua memutar matanya ke arah Feng Yu dan berkata, itulah sebabnya kami mengizinkanmu punya anak lagi. Dengan begitu, semua orang bisa bergantian mengasuh mereka dan tidak akan ada pertengkaran. Feng Yu berkeringat deras. Ia telah terjebak dalam kekacauan ini setelah berputar-putar. Bukannya ia tidak suka anak-anak, tetapi ia hanya tidak setuju dengan sudut pandang orang tuanya. Jika ada dua anak, dan Anda membesarkan mereka secara terpisah, lalu bergantian mengasuh mereka, bagaimana mungkin kedua anak itu baik? Untungnya, ia menyiapkan alasan yang tepat untuk berbohong. Lina adalah seorang guru, apalagi dosen universitas. Pendidikan anak-anak seharusnya diserahkan kepada Lina. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lina bertemu orang tua Feng Yu, statusnya kali ini berbeda. Terutama ketika ibu Feng Yu memegang tangannya, wajahnya langsung memerah. Yang tidak dia duga adalah ibu Feng Yu memaksakan sebuah angpau padanya. Dengan mengatakan itu adalah hadiah pertemuan dan dia harus menerimanya. Feng Yu menepuk kepalanya, tak tahu harus berbuat apa, jadi ia meminta Lina untuk menerimanya. Itu adalah tanda terima kasih kecil dari orang tuanya, sebuah amplop merah sebagai tanda persetujuan mereka terhadap Lina. Lina juga pandai mengekspresikan dirinya. Ia memasak hidangan yang sangat dipuji orang tua Feng Yu, hampir memuji Lina sebagai koki kerajaan. Feng Yu merasa orang tuanya melebih-lebihkan. Masakan Lina memang enak, tapi itu hanya masakan rumahan, tidak selezat masakan koki restoran, apalagi koki kerajaan. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat puas dengan Lina. Faktanya, alasan orang tua Feng Yu memuji keterampilan memasak Lina adalah karena mereka melihat Lina memasak hidangan yang disukai Feng Yu, dan mereka percaya Lina pasti bisa merawat Feng Yu dengan baik di masa depan. Malam itu, keduanya berpura-pura baik dan tidur di kamar yang berbeda. Setengah jam kemudian, Feng Yu diam-diam membuka pintu, lalu dengan lembut memutar kunci pintu Lina. Terkunci. Lina, ini aku, buka pintunya, kata Feng Yu lembut. Lina juga tertidur. Ia bangun tanpa alas kaki, berjalan ke pintu, dan berbisik, apa yang kau lakukan? Orang tuamu ada di sini. Mereka semua sedang tidur. Itu juga tidak akan berhasil. Mereka akan mendengarnya, kata Lina dengan suara rendah. Cepat buka pintunya, atau aku akan mengetuk. Feng Yu mulai bertingkah seperti penjahat. Lina terpaksa membuka pintu. Feng Yu segera masuk, lalu menutup pintu dengan lembut dan menguncinya. Kelinci putih kecil, kau tidak bisa lari. Serigala besar yang jahat akan datang. Feng Yu menghempaskan dirinya ke tempat tidur sambil tersenyum licik. Setelah selesai, Lina mendorong Feng Yu dan menyuruhnya segera kembali. Tetapi Feng Yu memeluk Lina dan menyuruhnya segera tidur. Jika dia bangun terlambat besok, dia akan ketahuan. Keesokan paginya, Lina bangun pagi-pagi sekali.
Ia mendorong Feng Yu hingga terbangun dan menyuruhnya kembali ke kamar untuk tidur. Feng Yu menggosok matanya, menguap, memakai celana dalamnya, lalu membuka pintu dan melihat ibunya sedang menyiapkan sarapan. Zhang Muhua melirik putranya, lalu menoleh dan pura-pura tidak melihatnya, lalu melanjutkan memasak. Feng Yu juga pura-pura tidak melihat ibunya dan segera berlari kembali ke kamar. Namun saat ia kembali, ia baru menyadari kesalahannya yang sangat fatal, yakni pintu kamarnya tidak ditutup tadi malam. Dengan kata lain, ketika ibunya bangun di pagi hari, ia tahu bahwa Feng Yu telah menyelinap ke kamar Lina. Jika Lina tahu mereka bersama tadi malam, dan orang tua Feng Yu pun tahu, mereka pasti akan malu setengah mati. Namun, saat sarapan, orang tua Feng Yu menatap Lina dengan aneh, yang membuatnya mengerti. Setelah sarapan, Lina bersikeras bahwa mereka harus kembali ke pertanian. Feng Yu memberitahu orang tuanya, lalu membawa Lina kembali. Di dalam mobil, Lina memelintir daging lembut di pinggang Feng Yu dan bertanya, "Apakah Bibi melihatmu pagi ini?" "Sama sekali tidak. Mereka hanya menebak, dan ekspresimu mengkhianatimu. Waktu aku keluar, ibuku sedang memasak di dapur dan tidak melihatku sama sekali." Feng Yu berbohong. Meskipun Lina sangat bingung, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. "Halo, Paman dan Bibi." Feng Yu, tangannya penuh barang, menyapa mereka sambil tersenyum. Ibu Lina dengan antusias menerima barang-barang itu, sementara ayah Lina tetap tanpa ekspresi. Lina berkata dengan tidak puas ayah. Ayah Lina mengangguk dan berkata, "Kamu sudah kembali. Ayo duduk dan minum-minum bersamaku nanti." Feng Yu segera tersenyum dan berkata, "Oke." Meskipun dia tidak pandai minum, karena ayah Lina yang meminta, dia mungkin juga menemaninya. Pihak lain telah mengambil inisiatif untuk meredakan suasana, jadi Feng Yu tentu saja memanfaatkan situasi untuk naik. Setelah menyesap anggurnya, Feng Yu merasa sedikit kewalahan. Minumnya cuma iseng. "Aku bawa alkohol 42%, kenapa aku harus minum yang 60% ini?" Lina segera mengambil 2 potong makanan untuk Feng Yu dengan sumpitnya dan meminta Feng Yu untuk menahannya. Ayah Li semakin tidak senang. "Aku juga minum, kenapa ayah tidak membelikanku makanan?" "Xiao Feng, ayo, kita lakukan bersama." "Mau satu?" Feng Yu menatap gelas besar di tangannya, tampak malu. Gelas ini harganya 2,5 tael. Dengan toleransi alkoholnya, dia tidak akan muntah setelah 1 gelas, tapi dia pasti akan mabuk. Namun, melihat tatapan mata Pastor Li, Feng Yu masih berkata dengan bibir atas yang kaku, "Baiklah, Paman, aku akan menemanimu." Setelah meneguk minumannya dalam 2 tegukan, Lina menepuk punggung Feng Yu sambil menyerahkan botol Jian Libao miliknya. "Cepat minum beberapa teguk untuk menenangkan diri. Dengan toleransi alkoholmu, beraninya kau minum seperti ini dengan ayahku?" Pastor Li menatap Feng Yu dengan provokatif. "Ada apa? Apa kamu takut?" Kekeras kepalaan Feng Yu mulai meningkat. "Itu hanya minum, dia sudah lama tidak mabuk. Dia hanya melampiaskannya hari ini. Dia tidak percaya, jadi dia harus menemaninya apapun yang terjadi. Lagi pula, dia bukannya tidak siap. Ayo, Paman, aku akan mengisi gelasmu. Ini bersulang untukmu." "Wah, asyik sekali." Pastor Li sangat puas dan mengangkat kepalanya untuk melakukannya. "Apa yang kau lakukan? Xiao Feng, makanlah sedikit dulu agar tenang." Ibu Li memelototi ayah Li. 2 gelas anggur jelas terlalu banyak untuk Feng Yu. Untungnya, ia masih muda dan sehat, jadi ia bisa mengatasinya. Maka ia segera mengangkat gelasnya, terus-menerus mencari alasan untuk bersulang dengan ayah Li. Setengah jam kemudian, mereka berdua menghabiskan 2 botol minuman beralkohol 60%. Pastor Li bukan peminum berat, ia hanya ingin mengintimidasi Feng Yu. Pastor Li juga mabuk saat itu. Ia menepuk bahu Feng Yu dan berkata, "Xiao Feng, kamu minumnya lumayan. Ayo kita lanjutkan minum lain kali." "Oke. Lain kali kamu datang ke rumahku, kita tidak akan pergi sebelum mabuk." Setelah minum-minum seperti itu, sikap Pastor Li terhadap Feng Yu berubah drastis. Seseorang pernah berkata bahwa minum bisa mendekatkan 2 pria, dan sepertinya ada benarnya juga. Keesokan harinya, Pastor Li masih sakit kepala, tetapi Feng Yu jauh lebih baik. Feng Yu tidak hanya muda dan sehat, tetapi ia juga diam-diam mengonsumsi produk baru yang dikembangkan oleh Harbin Medical Group obat mabuk. Feng Yu mabuk hari itu, jadi wajar saja ia menginap di rumah Lina. Rumah Lina hanya memiliki 2 kamar tidur, dan Feng Yu tidur di kamar Lina, di ranjang Lina. Meskipun ia hampir tidak ingat apapun tentang malam itu, ia tetap merasa gembira ketika bangun keesokan paginya. Kali ini, ayah Li tak bisa berkata apa-apa. "Ayah tidur di ranjang putri kesayanganmu." Mungkin inilah alasan terbesar mengapa Pastor Li mengubah sikapnya terhadap Feng Yu. Setelah tinggal di peternakan selama 1 hari lagi dan mengunjungi peternakan babi Tianpeng, pabrik pengolahan biji-bijian, DLL, Feng Yu kembali ke Harbin. Namun, ia hanya bisa tinggal di rumahnya malam itu. Mungkin inilah alasan Feng Yu ingin kembali ke Harbin.
Dia punya pacar, tapi tinggal sendirian di rumah kosong. Siapa yang tahan begini? Zhang Ruiqiang keluar dari stasiun kereta dengan ekspresi lelah di wajahnya. Tetapi kegembiraannya tidak dapat disembunyikan. Kali ini saya pergi ke Beijing bersama pemimpin saya untuk mengunjungi departemen tersebut, dan hasilnya luar biasa. Setelah beberapa kali revisi, laporan mereka diserahkan langsung kepada atasan mereka. Setelah meninjaunya, atasan tersebut menyerahkannya kepada Zhu Tiewan. Setelah membacanya, Zhu Tiewan memanggil Su Changyo dan Zhang Ruiqiang untuk mengajukan banyak pertanyaan detail. Untungnya, keduanya berpartisipasi dalam revisi laporan ini dan sangat memahami isinya. Keduanya memberikan jawaban yang baik atas pertanyaan Zhu Tiewan. Zhu Tiewan sangat puas dengan hasil ini, karena menunjukkan bahwa mereka telah mempertimbangkan laporan tersebut dengan cukup matang. Lebih lanjut, beberapa metode dalam laporan tersebut juga sangat menarik minat Zhu Tiewan. Sistem reklamasi pertanian selalu menjadi salah satu tujuan yang ingin diperbaiki dan dikembangkan secara giat oleh negara, tetapi belum ditemukan solusi yang baik. Laporan ini merinci bagaimana produk pertanian dari sistem reklamasi pertanian dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar, tidak hanya di luar Cina Timur Laut tetapi juga di seluruh negeri, bahkan melampaui batas-batas Asia dan ke dunia. Inilah yang Zhu Tiewan harapkan, dan inilah yang negara ini harapkan. Mendunia merupakan tren penting dalam pembangunan ekonomi. Su Changyo berusia 61 tahun. Berdasarkan peraturan saat ini, Su Changyo seharusnya pensiun pada usia 63 tahun. Rencana awalnya adalah ia akan menjalani sinecure di Kongres Rakyat Nasional atau Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, di mana ia dapat memanfaatkan sisa energinya sebaik mungkin dan kemudian pensiun. Tetapi sekarang tampaknya Su Changyo tidak mau pensiun dan masih sangat termotivasi. Meskipun beberapa orang telah lama menganjurkan kader yang lebih muda, dan Zhu Tiewan juga setuju, ia menemukan bahwa kader-kader tua ini masih memiliki banyak kemampuan yang belum ditunjukkan. Misalnya, dia menganggap rencana grup Beida Chang sangat bagus, dan Su Changyo, yang merupakan kekuatan pendorong di balik pembentukan grup ini, memang orang yang sangat cakap. Karena Su Changyo ingin mendirikan perusahaan ini dan ingin menjadi ketua pertama, agar Beida Chang Group dapat berhasil didirikan dan dikembangkan, Su Changyo tidak dapat dipindahkan. Tampaknya pemimpin tertinggi Longjiang tidak akan berganti dalam 2 tahun ke depan. Su Changyo telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, jadi biarkan dia tetap di posisi ini hingga pensiun. Ketika Zhu Tiewan menanyakan pendapat Su Changyo dan apakah dia bersedia terus bekerja di posisi itu hingga pensiun, Su Changyo langsung menyetujuinya. Meskipun menurut Zhu Tiewan ia tidak mempunyai peluang untuk dipromosikan, ia sangat puas karena ia tetap mempertahankan jabatannya saat ini, masih menjadi pemimpin tertinggi, dan masih mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu, ia telah mencurahkan banyak upaya untuk Beida Chang Group dan ingin melihat perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang. Jika perusahaan ini dapat berkembang dan tumbuh dengan lancar, karirnya pasti akan meninggalkan jejak yang kuat. Bahkan setelah pensiun, ia dapat dengan bangga mengatakan bahwa ia telah melakukan banyak hal praktis untuk Longjiang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara. Dengan dukungan Zhu Tiewan, laporan ini dibawa ke rapat eksekutif Dewan Negara untuk dibahas. Su Changyo dan Zhang Ruiqiang tentu saja terus hadir dan menjawab pertanyaan dari yang lain. Banyak orang mengenal Su Changyo. Lagi pula, ia memiliki pangkat tinggi, dan banyak yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Namun, Zhang Ruiqiang adalah wajah baru bagi banyak orang. Namun, banyak pemimpin memiliki kesan mendalam terhadap Zhang Ruiqiang. Ia adalah rekan yang sangat baik. Ketika Zhang Ruiqiang menjelaskan berbagai metode bisnis satu persatu, ada satu orang yang sangat tidak puas, dan itu adalah pemimpin Kementerian Pertanian. Ia dengan cermat menemukan bahwa meskipun Beida Chang Group mengizinkan industri reklamasi pertanian untuk berinvestasi di dalamnya, tampaknya industri itu telah mengambil sebagian besar pendapatannya. Meskipun akan ada dividen saham di masa depan, dan Su Changyo juga menjamin bahwa dividen saham akan lebih besar dari pendapatan sistem reklamasi pertanian pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka masih merasa ada sesuatu yang salah. Jelas, pertanian dan produk pertanian adalah hal terpenting, sehingga Kementerian Pertanian seharusnya menjadi yang pertama memimpin pendirian perusahaan ini. Namun, jika Longjiang yang memimpin pendirian Beida Chang Group, bukankah itu akan menempatkan semua kekuasaan di tangan mereka? Ada banyak ruang untuk manuver di sini. Bukankah semua keuntungannya akan jatuh ke Longjiang di masa depan? Dari apa yang dikatakan Su Changyo, sepertinya sistem reklamasi pertanian benar-benar memanfaatkannya. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Tapi alokasi bagian Su Changyo sungguh tidak adil. Menurut perkiraan mereka, sistem reklamasi pertanian akan mendapatkan terlalu sedikit. Kita tidak bisa hanya punya ide lalu mengambil bagian terbesarnya, kan? Jangan terlalu kejam. Adapun para pemimpin lainnya, mereka tidak keberatan. Lagi pula, masalah itu tidak terlalu penting bagi mereka. Dan Zhu Tiewan sudah dengan jelas menyatakan preferensinya dalam pidatonya. Mereka juga merasa bahwa grup Beida Chang layak untuk diperjuangkan. Lagi pula, meskipun mereka keberatan, mereka tidak dapat menemukan alasan. Mereka yang tidak setuju tidak mengatakan apa-apa,
karena seseorang telah mengambil alih pimpinan. Pada titik ini, Zhang Ruiqiang memulai perdebatan sengit, menjelaskan pentingnya Longjiang dalam grup Beida Chang, khususnya pentingnya kreativitas. Ia menyiratkan bahwa ide ini milik kami, dan kamilah yang terbaik untuk melaksanakannya. Mengapa Anda ingin memimpin? Setelah beberapa diskusi, Judi mengambil keputusan akhir dengan kekuatan tangan besi untuk mendirikan grup Beida Chang, dengan Longjiang sebagai pemimpinnya. Negara memberikan dukungan kebijakan yang sesuai dan dengan murah hati mengalokasikan dana sebesar 1 miliar yuan kepada Longjiang. Meskipun jumlah ini masih jauh di bawah modal awal yang dilaporkan sebesar 10 miliar yuan, ini sudah merupakan solusi yang memadai. Longjiang dapat mengumpulkan 500 juta yuan lagi sendiri, lalu mengambil pinjaman sebesar 1,5 miliar yuan, dan itu sudah cukup untuk pendanaan awal. Jika dana tersebut masih belum mencukupi untuk pengembangan di masa mendatang, mereka masih dapat mencari pinjaman atau dukungan lebih lanjut dari otoritas yang lebih tinggi. Setelah 2 bulan kunjungan berulang ke berbagai kementerian, dokumen tersebut akhirnya disetujui dan dana dialokasikan. Su Changyo tetap di Beijing untuk melanjutkan negosiasi kebijakan, sementara Zhang Ruiqiang kembali untuk menyampaikan semangat tersebut. 3 hari kemudian, Beida Chang Group berhasil didaftarkan dan Beida Chang Group resmi berdiri. Ketika Beida Chang Group didirikan dan mulai beroperasi secara resmi, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah setiap pertanian akan berinvestasi di dalamnya. Terdapat lebih dari 100 pertanian milik negara, masing-masing dengan luas lahan, populasi, dan faktor-faktor lain yang bervariasi. Mengingat terlalu banyaknya unit dasar, grup Beida Chang melakukan beberapa penyesuaian dan mendirikan cabang berdasarkan biro manajemen. Dengan demikian, masing-masing dari 9 biro reklamasi pertanian mendirikan perusahaan cabang, dan kemudian memungkinkan pertanian untuk berinvestasi dalam bentuk saham melalui lahan dan aset lainnya. Selama evaluasi, nilai yang dinilai dari tanah-tanah ini sangat rendah, yang sangat mengurangi proporsi saham yang dimiliki oleh sistem reklamasi pertanian di grup Beida Huang. Rencana untuk mengikutsertakan grup industri kehutanan Longjiang dalam proyek tersebut tidak sepenuhnya terrealisasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa grup industri kehutanan Longjiang telah berdiri beberapa tahun sebelumnya, dan pemerintah provinsi telah mengetahui hal ini. Mereka hanya ingin mendapatkan dukungan nasional dan menggabungkan grup Beida Chang dengan grup industri kehutanan Longjiang. Namun, hal ini ditentang keras oleh Kementerian Kehutanan. Longjiang Forest Industry Group adalah salah satu grup perusahaan percontohan pertama di negara ini dan kini sedang dalam masa pertumbuhan. Mengapa Anda harus mengakuisisinya? Kebetulan laporan Su Changyo menyebutkan beberapa rencana pengembangan untuk industri kehutanan. Industri kehutanan Longjiang juga merupakan bagian dari Longjiang. Ketika mereka melihatnya, mereka berpikir bahwa rencana Su Changyo tepat untuk kita laksanakan. Bukankah kita harus membayar pajak? Mengenai manfaat usaha patungan yang Anda sebutkan, kita bisa bekerja sama. Beida Chang Group dapat bekerja sama dengan Longjiang Forest Industry Group. Saat ini kami sedang atau berencana untuk mengembangkan bahan bangunan, mengembangkan merek furnitur, mengembangkan pangan hutan, bahan obat hutan, mengembangkan industri pembibitan, DLL, sehingga Provinsi Longjiang tidak perlu khawatir. Provinsi yang paling diuntungkan dari pendirian Beida Chang Group tentu saja Provinsi Longjiang, dan Longjiang Forest Industry Group juga memperoleh banyak manfaat dan menerima hibah nasional. Rencana Longjiang untuk merebut kembali industri kehutanan tidak berhasil, tetapi mendapat dukungan dari atas, yang memungkinkan Longjiang Forest Industry Group untuk berkolaborasi dengan Beida Chang Group di berbagai bidang. Posisi Su Changyo sebagai ketua Beida Chang memastikan bahwa Beida Chang akan memegang posisi dominan dalam setiap kolaborasi di masa mendatang. Operasi spesifiknya memang sangat rumit, tetapi untungnya ada banyak orang berbakat di provinsi ini, dan kerangka dasarnya pun terbentuk dengan cepat. Meskipun diperkirakan akan ada kerugian tahun ini, hal terpenting saat ini adalah memutuskan submerek apa yang akan dibuat. Untuk biji-bijian dan daging, semua orang berpikir merek Beida Chang sudah cukup. Awalnya, ada merek minuman keras Beida Chang, yang juga tergabung dalam grup Beida Chang, dan penyulingan-penyulingan kecil dari seluruh negeri bergabung di dalamnya, bersiap untuk gencar mempromosikan merek ini. Setelah meneliti, mereka yakin bahwa produk dengan merek Beida Chang seharusnya meliputi daging sapi, daging kambing, daging babi, unggas, tepung, minuman keras, dan lain-lain. Kemudian kami mencari beberapa merek produk pertanian lainnya di seluruh provinsi, termasuk pasta kacang merek Bao, beras Wuchang, DLL. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai produk utama seperti minyak kedelai dan gula. Setiap daerah memiliki mereknya sendiri, dan mereka semua ingin Beida Changzhou mempromosikan merek mereka sendiri dan mengasimilasi merek lain. Namun, merek mereka kurang dikenal, apalagi di wilayah timur laut, dan juga kurang dikenal di Heilongjiang. Hanya di wilayah kota ini saja, beberapa orang mengenal mereka, tetapi mereka tidak dikenal. Apa merek minyak kedelai dan gula paling terkenal di Longjiang, Tiongkok Timur Laut, dan bahkan di seluruh negeri? Taihua. Justru karena merek Taihua, tak satu pun merek mereka yang terkenal. Bahkan, sebelum munculnya merek Taihua,
Mereka bahkan tidak memiliki konsep merek, karena semua barang ini diproduksi oleh pabrik biji-bijian dan minyak, dan orang-orang tidak pilih-pilih merek. Namun, setelah munculnya minyak pilihan merek Taihua dan gula pasir merek Taihua, tempat-tempat ini melihat keefektifan merek tersebut dan kemudian mengembangkan konsep merek, tetapi mereka juga tertekan dan tidak dapat berkembang. Su Changyo tidak puas dengan merek yang digunakan semua orang, dan orang awam pun belum pernah mendengarnya. Apa bedanya dengan merek baru? Lebih baik pakai merek Beidachang. Namun, beberapa orang mengajukan keberatan, dengan mengatakan bahwa produk-produk di bawah merek Beidachang terlalu beragam, termasuk daging, mie, anggur, dan kini gula dan minyak. Akan sulit untuk menyoroti poin-poin penting dalam promosi merek. Terlebih lagi, ada kesulitan lain, yaitu bagaimana bersaing dengan merek Taihua. Merek Taihua juga menjual minyak, gula, produk daging babi, DLL. Karena produk mereka sama, persaingan tidak dapat dihindari. Namun, bagaimana bersaing dengan perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua adalah masalah terbesar mereka. Perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua telah membuka cabang di 3 provinsi Timur Laut dan beberapa provinsi serta kota di selatan. Saluran distribusi dan kesadaran mereknya belum sebanding dengan Beida Huang Group. Apakah mudah untuk menang dengan bersaing dengan perusahaan ini? Su Changyo mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Sekarang grup Beidachang sudah berdiri. Kamu malah mengangkat masalah ini. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan ini membingungkan semua orang. Benarkah mereka hanya bisa bersaing dengan perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua? Bayangkan saja Taihua Supermarket Group, dan Anda akan tahu betapa populernya merek Taihua. Apakah mereka punya peluang menang melawan merek seperti itu? Apalagi banyak orang tahu bahwa pemilik Taihua Agricultural and Seedling Products Company juga merupakan pemegang saham Harbin Machinery Company dan merupakan ayah Feng Yu. Berpikir tentang sihir Feng Yu dan bagaimana semua yang dijualnya menjadi hit, mereka semua bertanya-tanya apakah mereka akan kalah jika mereka mulai bersaing dengan Feng Yu. Sayang sekali Zhang Ruiqiang tidak bekerja di grup Beidachang. Kalau tidak, dia bisa saja mengordinasikannya. Zhang Ruiqiang dan Feng Yu memiliki hubungan yang baik, dan ini bukan rahasia di kalangan pejabat provinsi dan kota. Zhang Ruiqiang tidak bekerja di grup Beida Huang, tetapi mereka masih meminta Zhang Ruiqiang untuk berkoordinasi. Bukankah mereka berusaha membuat diri mereka terlihat tidak kompeten? Pada saat ini, seorang pria dengan lemah mengangkat tangannya. Apakah kamu punya ide? Katakan padaku. Sekaranglah saatnya untuk bertukar pikiran, dan Su Changyo bersedia mendengarkan semua saran. Tidak bisakah kita bekerja sama dengan perusahaan produk pertanian Taihua? Kerja sama? Bagaimana caranya bekerja sama? Seperti pabrik mesin Harbin? Setelah kerja sama, pemegang saham utamanya akan menjadi orang lain? Seseorang langsung membalas. Rasanya seperti anak sendiri, tetapi gurunya membawa anak itu pulang untuk mendidiknya, dan akhirnya anak itu mengambil nama belakang gurunya. Meskipun anak itu nantinya akan sukses dan bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, anak ini bukan lagi anak sendiri. Bagaimana mungkin? Berapa banyak aset yang dimiliki grup Beidachang kita? Berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua mereka? Lagi pula, saya sedang berbicara tentang kerjasama, bukan merger. Ini seperti kerjasama dengan grup industri kehutanan, di mana kedua belah pihak akan bekerja sama. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Su Changyo merasa itu menarik. Kita bisa bekerja sama untuk mempromosikan merek ini. Bukankah merek Taihua sangat terkenal dengan gula dan minyak kedelainya? Gula dan minyak kedelai kita juga akan menjadi merek Taihua di masa mendatang. Tunggu sampai saya selesai, tapi pada merek Taihua, kita juga perlu menambahkan kata Beidachang. Dengan begitu, seiring waktu, semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa merek Taihua telah diakuisisi oleh Beidachang, dan ketika mereka membeli produk merek Taihua di masa mendatang, mereka akan teringat Beidachang kita. Semua orang bertepuk tangan. Trik ini agak licik, tapi kalau berhasil, bisa benar-benar menyelesaikan masalah. Haruskah aku memanggilmu Tuan Niu atau Tuan Niu? Hahaha, Feng Yu dan aku di sini untuk membicarakan bisnis, tentu saja sebagai manajer umum Beidachang Group. Tuan Feng bisa memanggilku Tuan Niu. Dan tidak apa-apa memanggilku Niu tua. Niu Kun tampak sangat bebas dan santai. Feng Yu merasa sikap riang Niu Kun hanya akting, dan ia sengaja ingin mendekati Feng Yu. Pasti ada yang aneh. Bicara bisnis? Bisnis apa? Beidachang Group? Bisnis besar yang bekerja sama dengan perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua. Tuan Niu, Anda salah orang. Perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua bukan milik saya, kata Feng Yu dengan tenang. Kami sudah menghubungi ayahmu, tetapi sepertinya beliau enggan mengurus masalah ini. Tuan Zhang sedang dalam perjalanan bisnis di Tianfu dan tidak akan kembali dalam waktu dekat, jadi kami hanya bisa mengganggu Tuan Feng. Niu Kun sedikit tertekan saat mengatakan ini. Berurusan dengan Feng Xingtai jauh lebih mudah daripada berurusan dengan Feng Yu. Sayangnya,
Feng Xingtai menolak mentah-mentah, mengatakan ayahnya sedang dirawat di rumah sakit dan tidak punya waktu. Lalu meminta Niu Kun untuk mencari Feng Yu atau Zhang Ming. Ayahmu dirawat di rumah sakit putrimu, rumah sakit terbaik di Tiongkok Timur Laut, dan ada 2 perawat yang merawatnya 24 jam sehari. Bagaimana mungkin kau tidak punya waktu? Mereka mencoba menghubungi Zhang Ming lagi. Tetapi ternyata Zhang Ming ada urusan di Tianfu dan tidak bisa kembali selama setengah bulan. Jadi mereka datang untuk mencari Feng Yu. Jadi bagaimana kalian ingin bekerja sama? Tanya Feng Yu. Keduanya bergerak di bidang pertanian dan produk sampingan, jadi kerjasama adalah hal yang wajar. Sebenarnya, Feng Yu awalnya ingin bekerja sama, tetapi ditolak langsung oleh Zhang Ruiqiang saat itu. Zhang Ruiqiang juga khawatir gudang Beida akan diambil alih oleh Feng Yu. Feng Yuchai memberitahu Zhang Ruiqiang untuk terlebih dahulu mengambil pinjaman dan kemudian mengumpulkan dana melalui penawaran saham, sehingga ia juga bisa mendapatkan beberapa saham grup Beida Huang. Bapak Feng, grup Beida Chang kami ingin bekerja sama dengan perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua dalam hal branding. Kerja sama merek? Ya ampun, para pemimpin ini masih tahu metode ini? Yang disebut kerja sama merek haruslah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang-orang di kehidupan sebelumnya, seperti FAW Volkswagen, Panasonic Little Swan, dan lain-lain. Keuntungannya adalah kedua belah pihak dapat saling meminjam keunggulan merek untuk meningkatkan kesadaran merek mereka sendiri. Namun, masalahnya adalah kedua merek tersebut seharusnya setara dalam beberapa hal. Feng Yu tidak berpikir merek Beida Chang sebanding dengan merek Taihua dan Tianpeng. Ini akan sepenuhnya menguntungkan Beida Chang. Jika Beida Huang telah berkembang selama 2 atau 3 tahun dan telah mencapai tingkat ketenaran tertentu di seluruh negeri, maka kerjasama tidak akan menjadi masalah. Feng Yu hanya perlu mengupayakan kerjasama dan meletakkan kata Taihua di depan. Tapi bekerja sama sekarang, itu lelucon. Tuan Niu, apa Anda bercanda? Bagaimana mungkin kami, merek Taihua, berani bekerja sama dengan merek Beida Chang? Feng Yu berkata dengan sengaja. Niu Kun menyadari bahwa Feng Yu sedang berbicara dengan nada sarkastis. Yang dimaksud Feng Yu adalah Beida Chang tidak layak bekerja sama dengan merek Taihua. Bapak Feng, grup Beida Chang kami adalah perusahaan grup industrialisasi pertanian berskala besar dengan modal terdaftar sebesar 5 miliar RMB, dan dana tersebut akan terus bertambah di masa mendatang. Feng Yu mengangkat tangannya untuk menghentikan bualan Niu Kun. Saya tahu lebih banyak tentang grup Beida Chang daripada Anda. Metode yang digunakan untuk mendirikan grup Beida Chang semuanya saya usulkan. Sejujurnya, meskipun Beida Chang tampaknya memiliki banyak modal terdaftar, sebenarnya itu hanyalah cangkang kosong. Pendanaan nasional dan provinsi tampaknya cukup besar, tetapi masalah terbesar dengan uang adalah uang itu tidak dapat dibelanjakan dengan mudah. Beranikah Anda mengatakan berapa banyak modal kerja yang dimiliki grup Beida Chang sekarang? Apa kau menyombongkan diri? Kau didukung pemerintah. Kalau kau cuma bisnis biasa, mereka butuh 3 bulan untuk menghancurkanmu. Pendanaan adalah kelemahan terbesarmu. Uang dari atas akan datang, pertama beli peralatan pemrosesan mekanis, lalu beli pabrik-pabrik kecil lokal. Uang ini dibelanjakan dengan sangat bahagia. Saya dengar sebuah pabrik biji-bijian dan minyak lokal, yang pada dasarnya adalah bengkel kecil dan bernilai tidak lebih dari 100.000 yuan, dibeli oleh penduduk Beida Chang seharga 1 juta. Pantas saja aku selalu mendengar orang bilang di kehidupanku sebelumnya bahwa uang negara dan uang BUMN adalah yang paling mudah dibelanjakan. Dengan tingkat pengeluaranmu seperti ini, bahkan jika aku memberimu 10 miliar lagi, itu tidak akan cukup. Di kehidupan saya sebelumnya, saya selalu mendengar bahwa beberapa orang suka berbisnis dengan pemerintah. Seringkali, barang senilai puluhan ribu bisa dijual dengan harga ratusan ribu, dan ketika membeli barang dari pemerintah, mereka bisa membeli barang senilai jutaan hanya dengan ratusan ribu. Pasti ada yang salah di sini. Entah itu korupsi atau penyuapan, atau seseorang tidak kompeten dan tidak melakukan investigasi menyeluruh, yang mengarah pada penipuan. Apapun kasusnya, Beida Chang Group lah yang dirugikan. Jika grup Beida Chang diisi oleh pejabat-pejabat yang baik dan manajer-manajer yang cakap dan jujur, maka potensi grup Beida Chang pasti akan cepat terungkap dan akan terus tumbuh dan berkembang. Namun kini, Feng Yu merasa Beida Chang muncul terlalu dini, yang mungkin bukan hal yang baik. Setidaknya konsep para pejabat belum berubah. Mereka belum merasakan pedihnya PHK pada tahun 1997. Kemungkinan besar Beida Chang akan terus mengambil banyak jalan memutar seperti di masa lalunya. Bantahan Feng Yu membuat Niu Kun sangat malu. Tetapi saat ini, bekerja sama dengan perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua adalah hal terpenting. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan perkembangan Beida Chang Group yang stabil di tahap awal dan mempromosikan merek dengan cepat, serta cara yang paling hemat biaya. Feng Yu benar. Beida Chang Group memang bangkrut. Jika mereka kaya, mereka bisa saja menggunakan iklan besar-besaran untuk membangun merek Beida Chang dalam beberapa bulan. Sayangnya, mereka tidak punya uang sebanyak itu. Kerjasama merek tidak hanya mengurangi pesaing yang kuat, tetapi juga memungkinkan merek mereka mendapatkan publisitas terbaik, yang merupakan cara paling menguntungkan bagi mereka.
Sayangnya, Feng Yu tampaknya tidak tertarik dengan kerjasama ini, terutama sikap Feng Yu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, ia tak kuasa menahannya dan harus mewujudkan kerjasama ini. Tuan Feng, grup Beida Chang kita kaya akan sumber daya pertanian. Dan bukankah Anda ingin perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua mengembangkan industrialisasi? Kita tidak hanya bisa bekerja sama dalam hal merek, tetapi juga dalam banyak aspek. Niu Kun membujuk lagi. Feng Yu sangat tertarik pada kerja sama multi aspek. Produk unggulan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua adalah babi Tianpeng, pakan babi merek Taihua, dan minyak pilihan merek Taihua. Produk lainnya, seperti ham Tianpeng, hanyalah turunan dari babi Tianpeng. Ini sangat kontras dengan kerajaan daging yang pernah dibayangkan Feng Yu. Terlebih lagi, merek Tianpeng hanya terbatas pada daging babi. Sosis ham rasa ayam Tianpeng mendapat respons yang biasa-biasa saja. Zhang Ming bahkan menghubungi Feng Yu untuk mendaftarkan merek daging sapi, seperti Niu Mowang. Feng Yu ragu apakah itu akan berhasil. Popularitas babi Tianpeng berawal dari kelangkaan daging babi nasional saat itu, dan babi adalah hidangan daging yang paling umum di meja makan orang Cina. Karena kaya akan minyak, menumisnya menghasilkan aroma yang luar biasa harum. Namun, dalam 2 tahun terakhir, banyak penduduk perkotaan mulai memilih daging tanpa lemak saat membeli daging, yang berarti permintaan daging sapi dan kambing akan terus meningkat. Jika basis peternakan sapi dan kambing grup Beida Chang dapat memasok daging sapi dan kambing ke perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua, maka menjualnya di bagian produk segar supermarket Taihua juga dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Bagaimana tepatnya kita bekerja sama? Katakan padaku, dan aku akan mendengarkan. Kita punya basis peternakan, basis penanaman produk pertanian, dan basis pengolahan produk pertanian di Beida Chang. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua, kan? Feng Yu mengangguk. Ini memang benar. Satu-satunya yang dimiliki oleh perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua adalah peternakan babi. Peternakan babi Tianpeng yang sangat besar. Jadi dalam hal ini, kita punya keunggulan. Bahkan jika dilihat dari seluruh penjuru negeri dan Asia, kita punya keunggulan terbanyak, kan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Jika kalian berkembang, kalian memang akan memiliki keuntungan terbesar. Tapi saat ini, bisakah skala peternakan sapi dan domba kalian dibandingkan dengan Barat Laut? Bisakah produksi pertanian kalian dibandingkan dengan Shandong Timur dan Henan Selatan? Kalian bahkan bukan yang terbaik di negara ini, apalagi di Asia. Dalam negosiasi, Feng Yu ingin meredam amarah pihak lain. Jika Feng Yu setuju dengan semua yang dikatakan pihak lain, bukankah itu berarti ia bisa saja menetapkan syarat seperti yang dilakukan pihak lain? Tuan Feng, Anda tidak bisa berkata begitu. Luas wilayah dan potensi kita memang yang terbesar, kan? Hanya masalah waktu sebelum kita menjadi yang terbesar di Asia, kata Niu Kun agak tidak puas. Mungkin. Silakan, Feng Yu mengangkat bahu. Bahkan sebelum kelahirannya kembali, produksi biji-bijian Longjiang belum melampaui Henan Selatan. Konversi lahan pertanian menjadi hutan, padang rumput, dan program perlindungan lahan basah justru menyebabkan berkurangnya lahan pertanian Longjiang secara terus-menerus. Lahan kosong yang kini direklamasi akan berangsur-angsur kembali ke bentuk aslinya selama sekitar 1 dekade berikutnya. Kami memiliki produk pertanian dan sampingan yang melimpah, sementara perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua hanya memiliki sedikit produk. Oleh karena itu, kami berencana untuk bekerja sama dalam hal branding dan mencetak kedua merek kami pada setiap produk untuk saling meningkatkan kualitas produk masing-masing. Tunggu sebentar, promosi bersama? Seberapa terkenal merekmu? Bagaimana kamu bisa membantu merek kami? Bahkan di Longjiang, merekmu tidak setenar merek kami, apalagi di daerah lain di negara ini. Kami mengekspor produk kami ke Eropa dan Asia Tenggara. Jika sosis ham Tianpeng dijual ke Hong Kong, ia diekspor ke Asia Tenggara. Jika dijual ke Moskow, tentu saja diekspor ke Eropa. Bapak Feng, promosi merek kami berfokus pada produk tanah hitam, penanaman dan pemuliaan ilmiah modern, serta pertanian ekologis dan hijau. Tidak ada perusahaan lain di negara ini yang dapat menandingi kami dalam hal ini. Ya Tuhan, ternyata ada konsep pertanian hijau. Pertanian hijau dapat dipahami secara sederhana sebagai produk pertanian bebas polusi, pangan hijau, dan pangan organik. Negara saya menetapkan nama, standar, dan logo untuk pangan hijau pada tahun 1990-an. Saat itu, masyarakat masih relatif miskin, jadi siapa yang peduli jika pangannya hijau? Selama mereka punya cukup makanan, itu saja yang penting. Namun, situasinya berbeda sekarang. Gaji telah meningkat secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Gaji bulanan perusahaan swasta dan asing umumnya lebih tinggi. Bahkan banyak pekerja kerah putih di kantor-kantor perusahaan swasta biasa bisa mendapatkan gaji bulanan 1.000 yuan. Dan beberapa pimpinan bahkan mendapatkan gaji lebih dari 10.000 yuan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengalami lonjakan perusahaan swasta, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan munculnya banyak taipan.
Keluarga-keluarga juga mengalami peningkatan kondisi hidup, dan khususnya memperhatikan kesehatan anak-anak mereka. Hal ini menghadirkan peluang utama untuk mempromosikan pangan hijau dan merebut pasar. Namun, Feng Yu tidak menyangka seseorang di Beida Huang Group akan benar-benar berpikir untuk mengambil jalan ini. Sepertinya ungkapan bahwa perusahaan milik negara memiliki banyak talenta bukanlah sekadar ucapan biasa. Pertanian ekologi hijau, ini nilai jualnya. Tapi apakah Anda sudah mendapatkan sertifikasi pangan hijau? Tanya Feng Yu. Asal produk kami memenuhi standar ekologi dan lingkungan, pemrosesan produk sesuai peraturan, dan kualitas, kebersihan, DLL. Benar-benar memenuhi syarat. Sertifikasinya pun mudah. Bahkan, kami sudah mengajukan permohonan, dan diperkirakan akan disetujui bulan ini. Niu Kun menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Mereka adalah perusahaan milik negara, dan sistem reklamasi pertaniannya berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian. Karena mereka mengaudit produk perusahaan mereka sendiri, bahkan jika ada sedikit masalah, akan diselesaikan. Terlebih lagi, produknya sendiri sempurna. Baiklah, saya agak tertarik dengan pertanian ekologis hijau, tapi sejujurnya, kalau kamu bisa mendaftar, kami juga bisa. Ini saja belum cukup bagi saya untuk setuju. Feng Yu tidak percaya bahwa selama produk tersebut memenuhi standar, ia tidak akan bisa disetujui. Jika ada yang berani dengan sengaja memblokir ini, Feng Yu pasti akan menghancurkan mereka. Poin lainnya adalah kami adalah perusahaan milik negara, perusahaan percontohan yang diinvestasikan oleh negara, dan perusahaan percontohan untuk standar industrialisasi pertanian. Kami memiliki banyak kebijakan yang tidak Anda miliki. Jika produk Anda berlabel merek dagang kami, Anda dapat mengurangi atau membebaskan beberapa pajak. Ini adalah manfaat yang nyata. Lalu, bisakah kau memberitahuku berapa besar pajak yang bisa dibebaskan jika produk kami menggunakan merek dagangmu? Dan apakah prosedur pembebasan pajaknya legal? Jangan sampai kau yang tidak kena masalah sementara kami yang kena masalah karena penggelapan pajak. Feng Yu menatap Niu Kun dengan tatapan sinis. Pembebasan pajak tidak didasarkan pada merek dagang, tetapi pada perusahaan. Beida Chang Group bisa mendapatkan pembebasan pajak, tetapi Taihua Agricultural Products Company tidak. Jika saya percaya pada Niu Kun, dan ada yang tahu, ini pasti akan jadi masalah besar. Selama kita di sini, itu sah. Itu hanya janji lisan. Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya padamu. Kata Feng Yu terus terang. Niu Kun sedikit malu, tetapi ia terus membantah kami akan membiarkan perusahaan Anda menjual hampir semua produk kami. Keuntungannya di sini tidak sedikit. Ya, kalau semua produkmu, keuntungannya pasti besar. Tapi bisakah kamu menemukan seseorang untuk menjualnya atas namamu? Bisakah kamu segera membangun saluran penjualanmu sendiri? Tanpa bantuanku, produkmu hanya akan menumpuk di gudang. Kau mencoba bernegosiasi denganku? Kalau aku tidak membantumu menjual, kerugianmu akan lebih besar lagi. Tuan Feng, bukankah kita sudah sepakat tentang penjualan konsinyasi sebelumnya? Karena sudah dinegosiasikan, apa yang masih kau bicarakan denganku sekarang? Feng Yu melirik Niu Kun. Kau bicara dengan syarat yang sudah dinegosiasikan. Apa kau gila, Tuan Feng? Berdasarkan pertanian ekologis dan pasokan bahan baku kita yang ramah lingkungan, kerja sama kita sangat tepat. Kita berdua akan mendapatkan manfaatnya. Mampu bekerja sama dan mendapatkan pemasok bahan baku yang stabil memang merupakan hal yang baik bagi perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua. Permintaan pakan terus meningkat, dan produksi pakan membutuhkan biji-bijian. Tentu saja kita bisa bekerja sama. Tapi sudahkah kau memikirkan bagaimana cara bekerja sama? Tanya Feng Yu. Wajah Niu Kun berseri-seri karena gembira kami sudah mempertimbangkannya. Perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua sudah menjual produknya, jadi kami perlu melakukan beberapa perubahan pada kemasannya. Merek Anda harus mencantumkan logo dan nama kami, dan iklan Anda juga harus mencantumkan nama dan logo merek kami. Niu Kun berbicara dengan penuh semangat untuk waktu yang lama, tetapi mendapati Feng Yu terdiam. Ia mendongak dan melihat Feng Yu sedang mencibir padanya. Bos Niu, menurutmu siapa dirimu yang bodoh? Kata-kata Feng Yu membuat Niu Kun tercengang. Jelas sekali bahwa Feng Yu sedang marah. Tuan Feng, apa maksudmu? Bukankah aku sudah bicara soal kerjasama? Niu Kun tampak sangat kesal. Kerjasama? Apa ini kerjasama? Kalian tidak punya produk apapun di lumbung Beida saat ini, apalagi yang terkenal. Pertanian hijau kalian yang katanya itu tidak ada di mana-mana. Sekarang kalian ingin mencantumkan nama dan merek dagang lumbung Beida kalian pada produk kami, bahkan di atas produk kami. Apa kalian pikir aku semudah itu diajak bicara? Feng Yu mencibir. Feng Yu awalnya mengira bahwa kerjasama yang dibicarakan Niu Kun adalah ketika gandum dipanen tahun ini, atau ketika beberapa produk diproduksi dalam 2 bulan, semua orang akan bersama-sama mengganti kemasan produk dan kemudian menegosiasikan detailnya. Sekalipun Beida Chang memanfaatkannya, Feng Yu tidak keberatan. Beida Chang memang sedang memanfaatkannya, tetapi jika merek Beida Chang semakin terkenal, ia juga tidak akan rugi.
Lagi pula, penjualan akan lebih mudah. Jika dia berinvestasi di Beida Huang di masa mendatang, dia bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Tapi dia tidak pernah menyangka Niu Kun akan begitu tidak tahu malu. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia meminta mereka untuk mempromosikan merek Beida Chang. Dia juga ingin menambahkan Beida Chang mereka ke iklan apapun. Beraninya dia mengatakan itu. Tuan Feng, kerjasama selalu membutuhkan pengorbanan, kata Niu Kun tanpa malu-malu. Benarkah? Lalu apa yang kau bayar? Apa kau sudah memberiku biaya iklannya dulu? Kalau kau yang bayar biaya iklannya, negosiasinya masih bisa dilakukan. Berapa biaya iklannya? 1 juta tidak apa-apa. Niu Kun mengacungkan jari seolah-olah sedang memberikan sejumlah besar uang. Feng Yu melirik Niu Kun. Kalian bisa membayar harga selangit untuk bengkel kecil sialan itu? Dan sekarang kita benar-benar perlu mengeluarkan uang, kalian hanya memberi sekecil ini? 1 juta? Biaya iklan CCTV kembali naik tahun ini, dengan tawaran tertinggi melebihi 30 juta. Biaya iklan Feng Yu untuk berbagai perusahaan saja telah melampaui 100 juta tahun ini. Ambil contoh iklan Taihua Agricultural and Seedline Products Company. Meskipun slot waktunya kurang tepat, biayanya tetap 6 juta per tahun. Anda sudah menawar 1 juta dan masih ingin membagikan iklannya? Kami menghabiskan beberapa juta untuk iklan CCTV. Kami akan membaginya masing-masing, jadi Anda bisa membayar 4 juta. Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari promosi merek kami, jadi Anda juga harus membayarnya. Jumlahnya tidak banyak, cukup 2 juta saja. Ada hal-hal lain, tetapi saya tidak akan merincinya. Beri saya total 6 juta saja. Dan sekarang semua kemasan produk di Taihua Agricultural and Seedline Products Company bisa langsung diganti. Berapa? 6 juta? Tuan Feng, Anda bercanda. Saya tahu biaya iklan CCTV sangat mahal. Tapi Anda menghabiskan beberapa juta, masing-masing setengahnya. Kalaupun yang Anda katakan benar, sudah lebih dari setengah tahun berlalu. Kalau dibagi rata, biayanya tidak akan lebih dari 2 juta. Dan promosi merek Anda akan menghabiskan 2 juta. Teriak Niu Kun. Baiklah, anggap saja biaya iklan CCTV-nya 2 juta. Saya akan mengalah untuk poin ini dan tidak akan membahas detailnya. Feng Yu berkata dengan murah hati, mari kita bicara tentang promosi merek. Kamu tidak punya produk sekarang, jadi kamu tidak bisa mempromosikan merekmu. Tanpa produk kami, kamu bahkan tidak bisa beriklan. Dan merek kami sudah sangat terkenal. Mencetak merekmu di kemasan itu bentuk promosi, kan? Orang lain akan tahu merekmu karena mereka ingin membeli produk kami. Bukankah itu keuntungan untukmu? Tahukah kamu seberapa larisnya produk kami? Kamu memanfaatkannya. Tunggu, Tuan Feng, kau mencoba membodohiku. Aku sudah memberimu biaya iklan, jadi seharusnya sudah termasuk biaya publisitas. Lagi pula, kapan aku menjanjikanmu 2 juta untuk iklan CCTV? Kenapa kau tidak menyelidikinya lebih lanjut? Niu Kun agak gila. Kenapa dia dibatasi dalam segala hal saat berbisnis dengan Tuan Feng ini? Bukankah idenya terlalu tidak konvensional? Itu iklan TV. Kok bisa sama dengan promosi merek kita? Apa kau mengerti promosi fisik? Sekilas aku tahu kau tidak mengerti, jadi kau sama sekali tidak tahu cara berbisnis. Pantas saja perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian Pertanian lebih buruk satu sama lain. Konsepmu benar-benar salah, kata Feng Yu dengan nada meremehkan.